Kesadaran itu kembali sentak. Jin Runkendel, pria dewasa yang mati penuh penyesalan, kini terperangkap kembali dalam tubuh bayi berumur 1 tahun. Ingatannya utuh, dendamnya masih membara. Hari ini adalah hari upacara pemilihan, momen sakral klan Runkendel. Batin Jin, aku ingat hari ini. Di kehidupan lalu, aku memilih pedang kayu dan menjadi bahan tertawaan seumur hidup. Tapi kali ini, takdir ada di tanganku. Di aula megah itu, ratusan mata menatap tajam. Ayahnya, Kairen Runkendel, memancarkan aura yang bisa membekukan darah. Mengabaikan mainan emas yang berkilau menggoda, Jin merangkak pasti. Tangan mungilnya tidak ragu. Ia mencengkeram Barisada, pedang pusaka lambang supremasi Runkendel. Keheningan menyelimuti ruangan. Kairen kesenyum tipis, sebuah seringai yang sulit diartikan. Kairen, yang termuda memilih Barisada. Pindahkan dia ke Kastil Storm. Keputusan itu mutlak. Jin dipindahkan ke Kastil Storm, tempat isolasi bagi anak-anak Runkendel, membawa tekad baja untuk tidak lagi menjadi pecundang. 6 tahun telah berlalu sejak hari itu. Blood Castle masih berdiri sama, dingin, tinggi, dan terasing. Diselimuti badai petir yang tak pernah benar-benar pergi. Di dalam kastil, Jin Runkendel tumbuh dalam kesunyian. Di sebuah ruangan luas dengan jendela tinggi, Jin berdiri sendirian. Ia mengangkat tangannya, mencoba meraih sesuatu di atas sana. Namun jaraknya terlalu jauh. Aku tidak bisa menjangkaunya. Ia menurunkan tangannya. Wajahnya datar, nyaris tanpa emosi. Hari-harinya di kastil berjalan lambat. Terlalu lambat. Aku bosan. Saat itu, pintu terbuka dengan suara tergesa. Seorang pelayan wanita masuk dengan wajah panik. "Ada apa? Yang Master?" Sebelum Jili sempat menjelaskan, Jin sudah merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam kastil berubah. Tekanan samar menyebar, membuat bulu kuduk berdiri. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari balik pintu. 2 anak laki-laki muncul. Kembar. Daytona dan Haytona. Mereka berdiri dengan senyum meremehkan menatap Jin dari atas ke bawah. Nada suara mereka ringan, namun penuh ejekan. "Kau masih di sini? Benar-benar menyedihkan." Jin menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Di lantai, seekor burung kecil tergeletak tak bergerak. Tatapan Jin turun ke sana. "Kalian melakukannya." Salah satu si kembar tertawa kecil. "Hanya seekor burung, peliharaanmu kan?" Jili gemetar di belakang Jin. Tolong, jangan seperti ini." Tawa mereka semakin keras. Dalam ingatan Jin, kedua saudaranya ini sudah menunjukkan sifat psikopat sejak usia 9 tahun. Meskipun mereka terlihat seperti anak-anak biasa, mereka memiliki reputasi sebagai calon pembunuh berdarah dingin yang akan menjadi flag bearers atau pembawa panji keluarga Runkendel yang ditakuti. Si kembar, Dayton dan Hayton, kembali mencoba melakukan pola intimidasi yang sama seperti di kehidupan Jin sebelumnya. Mereka merasa di atas angin karena selama ini Jin dianggap sebagai sampah keluarga yang tidak punya bakat. Mereka mendekati Jin dengan niat untuk merundungnya secara fisik, mengira Jin akan gemetar ketakutan seperti biasanya. Saat kepalan tangan itu tinggal beberapa inci dari wajahnya, Jin tidak bergeming. Dengan gerakan yang sangat tenang namun secepat kilat, Jin mengangkat tangannya dan menangkap pergelangan tangan saudaranya tepat di udara. Ia mengangkat kepalanya perlahan. "Kalian pikir aku masih adik lemah yang bisa kalian injak-injak?" Tanpa peringatan, Jin melangkah maju. Tinju kecilnya menghantam wajah salah satu si kembar. Benturan keras mengguncang ruangan. Apa? Serangan berikutnya datang lebih cepat. Tubuh Daytona dan Haytona terpental, jatuh berguling di lantai. Mereka mencoba bangkit dan membalas. Namun sebelum sempat menyerang, sesuatu menekan mereka dari segala arah. Aura biru pekat menyebar dari tubuh Jin. Udara terasa berat, nafas terasa sulit. Jin berdiri di depan mereka, mata menunduk dingin. Energi membunuh yang pekat keluar tanpa disaring. Ia melepaskan kekuatan spiritual dari kontraknya dengan Soldereth. Tekanan itu terlalu besar. Kedua si kembar ambruk ke lantai pingsan, bukan karena luka tapi karena ketakutan murni. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Jin menatap tubuh mereka tanpa ekspresi. Tidak ada rasa puas, tidak ada amarah yang meledak. Hanya satu kesadaran yang mengendap dalam. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang bisa memperlakukannya sebagai anak lemah. Seorang ksatria penjaga elit berlari mendekat.
Dua tuan muda terkapar tak sadarkan diri, dan di atas mereka berdiri seorang bocah 7 tahun yang menatap dengan sorot mata sedingin es. "Tuan muda Jin, apa yang terjadi?" tanya ksatria itu, suaranya goyah. "Mereka berkelahi satu sama lain," jawab Jin datar, seolah sedang membicarakan cuaca. Ksatria itu tahu itu bohong. Aura yang memancar dari bocah itu bukanlah aura seorang anak yang baru saja memenangkan perkelahian. Itu adalah aura seorang rune skandal. "Bawa mereka," perintah Jin. "Ke ruang medis, tuan muda." "Bukan." Jin berbalik, menatap ke arah jendela di mana hujan badai mulai turun dengan derasnya. "Ke kuburan." Ia ingin membantah, mengatakan bahwa membawa dua anak yang pingsan ke tengah badai adalah gila. Namun instingnya sebagai prajurit berteriak, "Patuhi dia, jangan bertanya." Hujan mengguyur kastil badai tanpa ampun, seolah langit pun menangis. Di halaman belakang, di depan gundukan tanah kecil di mana seekor burung dikuburkan, Jin berdiri tegak. Air hujan membasahi rambut dan pakaiannya, namun ia tak bergeming. Di kakinya, tubuh Daytona dan Haytona diletakkan begitu saja di atas lumpur, diguyur hujan deras yang membekukan tulang. "Tuan muda, mereka bisa mati kedinginan." Jin menoleh perlahan, kilatan petir menerangi separuh wajahnya. "Biarkan," ucap Jin, "ini adalah hukuman dan juga pelajaran." Sang ksatria terdiam, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena takut. "Baik, tuan muda." Ksatria itu membungkuk dalam, sebuah penghormatan yang tulus sekaligus penuh rasa gentar. Ia meninggalkan si kembar di sana. Jauh dari sana, di ujung timur benua yang tak terjamah peradaban, laut hitam. Tanah tandus yang dipenuhi monster, tempat di mana manusia biasa tak akan bertahan semenit pun. Di sanalah Chiron Rune Skandal, sang patriark, duduk bermeditasi. Monster-monster raksasa mengelilinginya, namun tak ada satupun yang berani mendekat. Han, ksatria pelapor, datang dengan tubuh penuh luka. "Lapor patriark," ucap Han. "Ada insiden di kastil badai." Siren membuka mata. "Katakan." Tuan muda Jin mengalahkan si kembar Tona sendirian. Dia membuat mereka pingsan dan memerintahkan saya membuang mereka ke tengah badai sebagai hukuman. "Menarik," gemam Chiron. "Kumpulkan para ksatria. Kita akan pergi ke kastil badai, Storm Castle." Itu adalah perintah dari Chiron Runkendal, sang patriark. Tidak sendirian, ia didampingi oleh 8 anaknya yang berstatus flag bearer. Rombongan elit itu memulai perjalanan mereka, membelah langit dan daratan menuju kastil tempat si bungsu diasingkan. Di tengah perjalanan, di sela-sela istirahat, rasa penasaran menyelimuti saudara-saudara Jin. "Diffus, apa kau tahu tentang alasan perjalanan ini?" tanya seorang wanita. Dia adalah Mary Runkendal, flag bearer ke-7 yang dikenal buas. "Aku sudah tanya Kak Luna, dia juga tidak tahu," jawab pria di sebelahnya. "Mungkin karena si kembar Tona, mereka memang dijadwalkan keluar dari kastil tahun depan. Atau mungkin ayah datang khusus untuk menemui si bungsu." Pria itu adalah Diffus Runkendal, flag bearer ke-4. "Mary, Diffus, diamlah." Suara dingin dan berwibawa memotong percakapan mereka. Itu adalah Luna Runkendal, flag bearer pertama, sosok yang paling kuat di antara anak-anak Chiron. Seketika, suasana kembali hening. Di dalam kastil badai, Gili, pengasuh setia Jin dengan cekatan namun gugup merapikan kerah baju tuan mudanya. "Tuan muda, ku dengar patriark akan segera tiba. Kemungkinan besar beliau akan memanggil Anda dan anak-anak lainnya," ujar Gili dengan nada khawatir. Jin berdiri tegak, wajahnya tenang, namun pikirannya berputar cepat. Kan pasti sudah memberitahu ayah semuanya tentang insiden itu. Anak laki-laki bungsunya menggunakan kekuatan yang bukan mana, sihir, bukan aura. Sebuah kekuatan spiritual bayangan. Ayah pasti datang untuk memeriksa kebenaran itu secara langsung. Hingga akhirnya, tekanan udara di kastil badai berubah drastis. Rombongan patriark telah tiba. Di ruang utama, Chiron duduk di singgasana sementara, menatap tajam ke arah dua anak kembar yang gemetar di hadapannya. Daytona dan Haytona berdiri kaku, keringat dingin mengucur deras. "Aku dengar kalian terlibat pertengkaran dengan Jin," suara Chiron menggema. "Apa itu kesalahan kalian?" Si kembar dalam kepanikan mereka mencoba membela diri. "Jin menyakiti kami, dia menggunakan kekuatan yang tidak diketahui, ayah. Itu terlihat seperti sihir. Bukankah sihir adalah seni terlarang di keluarga kita? Ayah harus menginterogasinya." Mereka terus memojokkan Jin, berharap ayah mereka akan murka pada si bungsu. Namun tatapan Chiron justru semakin dingin menatap si kembar. "Anakku," potong Chiron tegas, "tanamkan ini dalam hati kalian. Kalian tidak akan bisa bertahan di keluarga ini jika terus bersikap menyedihkan seperti itu."
Bukan masalah sihir yang dipermasalahkan Chiron, melainkan mentalitas mereka yang mengadu setelah kalah. Bawa Jin ke hadapanku. Kalian berdua, keluarlah. Daytona dan Heitona keluar ruangan sambil tertunduk dalam, wajah mereka pucat pasi. Pertemuan ayah dan anak. Jin berjalan menyusuri lorong menuju ruang utama. Ayahku, Chiron Runkendel, manusia terkuat di dunia saat ini, batin Jin. Julukannya adalah The Peak, Genesis Knight. Dulunya dia manusia biasa, tapi setelah mencapai status Genesis Knight, dia seolah kehilangan emosi manusianya. Dia menjadi eksistensi yang hanya terobsesi pada kejayaan keluarga dan perkembangan kekuatan. Jin mengingat masa lalu di kehidupan sebelumnya. Bagi ayah, seseorang yang tidak punya bakat pedang sepertiku yang dulu hanyalah sampah yang tidak dianggap. Tapi kali ini berbeda. Di kehidupan ini, aku akan pastikan tidak ada seorang pun yang bisa menyingkirkanku. Pintu terbuka. Jin melangkah masuk. Di sana, kakak-kakaknya, para flag bearer yang menakutkan sudah berkumpul berbaris rapi. Jin berhenti tepat di hadapan ayahnya, lalu membungkuk hormat dengan sempurna. Saya menyambut kedatangan sang patriark. Alis Chiron sedikit terangkat. Kenapa kau memanggil aku patriark dan bukan ayah? Suasana ruangan menegang. Jawaban salah bisa berakibat fatal. Namun Jin menjawab dengan wajah polos namun penuh logika. Kakak-kakak saya, para flag bearer dan guardian knight hadir di sini. Lebih dari ratusan anggota elit mengunjungi kastil hari ini. Karena itu, saya menyimpulkan kunjungan Anda adalah urusan resmi klan, bukan kunjungan keluarga biasa. Kakak-kakaknya terkejut. Itu jawaban yang sangat cerdas untuk anak seusianya. Bahkan Luna menatapnya dengan sedikit minat. Chiron tersenyum tipis, hampir tidak terlihat. Jawaban yang memuaskan. Chiron melanjutkan. Terima kasih. Aku memang mengunjungi kastil ini untuk beberapa alasan resmi, tapi panggil aku ayah untuk sekarang. Baik, ayah. Aku akan bertanya hal yang sama seperti pada kakak kembarmu. Tatapan Chiron menancap tajam langsung ke mata Jin. Kesalahan apa yang telah dilakukan oleh kakakmu yang menyebabkan pertengkaran kalian? Ini adalah ujian yang sebenarnya. Jin tidak boleh terlihat lemah, tapi juga tidak boleh terlihat licik tanpa alasan. Jin melihat lurus ke mata ayahnya dan menjawab dengan tegas. Balas dendam. Jika kita adalah anggota dari keluarga Runkendel, kita harus membalas semua yang telah kita terima, entah itu kebaikan atau kehinaan. Hening. Jawaban itu adalah esensi murni dari keluarga Runkendel. Mendengar jawaban tegas itu, Chiron mengambil keputusan. Semuanya kecuali si bungsu, tinggalkan ruangan ini. Sontak semua yang hadir terheran. Jarang sekali Chiron berbicara pribadi dengan anak-anaknya yang belum dewasa. Mary melirik Jin saat hendak keluar. Diskusi langsung dengan ayah. Pria kecil, kau boleh juga. Setelah ruangan kosong dan hanya menyisakan mereka berdua, suasana berubah menjadi lebih berat. Aku memiliki pertanyaan untukmu. Chiron memulai, suaranya mengintimidasi. Si kembar Tona menyebut bahwa kamu memiliki kekuatan spesial. Kau tahu sendiri, kita sangat ketat melarang penggunaan sihir. Jika kau terus berlatih sihir, kau tidak akan bisa mencapai puncak seni pedang. Mata Chiron berkilat berbahaya. Jika tuduhan itu benar, aku tidak akan membiarkan ini berlalu dengan mudah. Jadi, kekuatan apa yang sebenarnya kamu gunakan? Jin berpikir sejenak. Aku yakin ayah sebenarnya sudah tahu kekuatan ini. Dia tidak mungkin mengabaikan aura dari Dewa Solderet. Jin memutuskan untuk jujur, namun tetap memainkan perannya sebagai anak yang polos. Ia mengangkat tangannya. Aku juga tidak tahu tentang ini, ayah. Apakah ini sihir atau aura? Jadi aku ingin bertanya pada ayah. Harus menamakannya sebagai apa? Jin melepaskan energi gelap dari tangannya. Kabut hitam pekat menyelimuti telapak tangannya. Melihat itu, mata Chiron sedikit membelolak. Meskipun ekspresinya tetap tenang, hatinya terguncang. Ini seperti kekuatan pendiri Runkendel. Shadow energy, energi bayangan. Ingatan Chiron melayang pada catatan kuno keluarga. Kekuatan yang sama dengan pedang Barisada. Anak ini, apakah dia ditakdirkan untuk menjadi kepala keluarga ini? Apa ayah tahu tentang kekuatan ini? Tanya Jin memecah lamunan ayahnya. Itu adalah kekuatan Solderet, Dewa Bayangan. Dahulu kala, Solderet membuat kontrak dengan pendiri keluarga Runkendel, Lord Temar. Sudah sangat lama sang dewa bersama kita. Tapi setelah Lord Temar meninggal, Solderet tidak pernah muncul lagi di Runkendel. Chiron menatap Jin lekat-lekat. Tapi, sepertinya ia berusaha menggapai Runkendel lagi melalui dirimu. Jin mengangguk, lalu mengajukan pertanyaan yang sangat berani. Aku penasaran akan satu hal. Sang Dewa Solderet, apa dia lebih kuat dari ayah-ayah? Hening sejenak, pertanyaan itu sangat lancang. Chiron terdiam, lalu menjawab pelan. Entahlah, karena aku tidak pernah melawan sang dewa. Jin tersenyum dalam hati.
Kau tidak pernah melawan sang dewa. Itu jawaban terbaik yang bisa kau berikan. Artinya, kau pun tidak yakin akan kalah. Anakku, itu pertanyaan yang bagus. Kairen tersenyum, kali ini tulus. Berkat pertanyaan polosmu, aku jadi punya topik pembicaraan yang menarik. Kurasa datang kemari untuk bertemu denganmu hari ini adalah keputusan yang tepat. Namun, ujian belum berakhir. Wajah Kairen kembali serius. Kalau begitu, ayah akan tanya padamu, bagaimana kau akan menggunakan kekuatan itu? Jin segera menjawab dengan penuh hormat dan standar etika keluarga. Aku ingin memakai kekuatan ini demi keluargaku. Mendengar itu, Kairen justru tertawa keras. Kebohongan yang lucu sekali. Tawa itu berhenti mendadak digantikan tatapan menusuk. Kau mengalahkan kakakmu dan melempar mereka ke dalam badai pasir. Apa itu yang dibilang untuk keluarga? Katakan yang sebenarnya padaku. Jantung Jin berdegup kencang. Sudah kuduga, dia tidak akan membiarkan jawaban klise seperti itu. Jin mengangkat wajahnya, menatap ayahnya dengan ambisi yang membara. Aku ingin memakai kekuatan ini untuk diriku sendiri. Kairen terdiam. Ia berdiri dari singgasananya dan berjalan melewati Jin menuju pintu keluar. Saat ia berpapasan dengan Jin, ia berhenti sejenak. Jadi itu keputusanmu. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan memperhatikanmu lebih dekat. Sang patriark pun pergi meninggalkan ruangan. Jin menghela napas panjang, senyum besar terukir di wajahnya. Bagus, aku bisa melaluinya dengan aman. Dengan ini, aku bisa menggunakan kekuatan Solderet sesuai keinginanku, tanpa perlu menyembunyikannya. Dan sekarang, ayah berharap banyak padaku. Ini sungguh berbeda dari kehidupannya yang sebelumnya, di mana ia diabaikan dan dihina. Hadiah sang kakak. Beberapa saat setelah berbicara dengan ayahnya, pintu ruangan Jin diketuk. Mary Runkandel masuk, membawa kotak kecil namun terlihat sangat mewah. Pria muda, ambillah, kata Mary sambil menyodorkan kotak itu. Ini hadiah spesial dari kakak perempuanmu. Cepatlah kau menjadi kuat, jangan membuatku bosan. Jin membuka kotak itu bersama Gili. Mata mereka terbelak kaget melihat isinya. Sebuah benda yang memancarkan energi kehidupan yang luar biasa kuat dan panas. Ini adalah jantung Phoenix, benda pusaka yang sangat berharga. Namun Mary justru memberikannya kepada seorang anak berusia 7 tahun. Apakah Mary sudah gila? Sejenak, Jin teringat sosok Mary di kehidupan sebelumnya. Mary Runkandel, seorang kesatria bintang 6 dan rider ke-7 Runkandel. Dunia mengenalnya sebagai Wind Fury atau julukan yang lebih mengerikan. The Mad Woman of the Southern Region. Wanita gila dari selatan yang haus akan pertempuran. Sekarang aku mengerti alasannya. Dia memberikan ini padaku agar aku bisa tumbuh kuat dan menjadi lawannya di masa depan. Dengan memakan ini di usia belia, aku tidak hanya akan kebal terhadap api, tapi jantung ini akan menjadi eliksir luar biasa untuk pertumbuhanku. Bahkan ke depannya, mungkin aku bisa mensummon Phoenix dengan tanganku sendiri. Tak lama kemudian, Gili memasak daging jantung itu menjadi sup yang harum. Si kembar yang mencium aromanya langsung mendekat dengan air liur yang menetes. Apa kalian mau sup ini? Kalau memang mau, turuti dulu permintaanku. Jin kemudian menyuruh si kembar menggali di sebuah tempat yang telah ditentukan. Sialan, kenapa juga kita harus melakukan pekerjaan seperti ini? Sudahlah, yang penting kita dapat supnya. Lagi pula, si bungsu itu belakangan ini terasa sedikit menyeramkan. Setelah selesai menggali dengan susah payah, si kembar kembali menemui Jin dengan napas terengah-engah. Kami sudah melakukan semua yang kau minta. Sekarang, cepat berikan supnya. Tentu, sesuai janji. Ternyata, Jin hanya memberi masing-masing dari mereka 1 sendok sup Phoenix. Si kembar menyuarakan kekesalannya. Namun Jin memelototi mereka seolah-olah menyuruh mereka untuk menikmatinya dengan rasa syukur. Meskipun merasa kesal, si kembar Tona tetap memakannya. Setelah itu, Jin pergi ke lubang yang digali si kembar Tona. Tampaknya si kembar Tona menggali lubang dengan baik. Dengan ketebalan dinding, sekarang Jin hanya cukup mengeluarkan magic 1 bintang untuk menghancurkan dinding. Jin langsung mengeluarkan sihirnya yang sudah menumpuk karena tidak pernah dipakai. Jin menciptakan lingkaran sihir dan menghancurkan dinding. Hingga pada akhirnya Jin melihat sebuah pintu rahasia. Ia tidak pernah berkesempatan untuk datang ke sini di kehidupan sebelumnya. Jin mengingat ia harus mengucapkan mantra untuk membuka pintu itu. Dengan senyum tipis, ia mengingat, lalu mengucap anak Runcandel datang ke pelipuran Murakan. Lalu pintu terbuka. Disinilah ruang penyimpanan Runcandel. Tempat ini digunakan sebagai penyimpanan buku-buku rahasia keluarga Runcandel yang mereka bawa dari runtuhan 1000 tahun terakhir. Tempat ini hanya boleh dimasuki oleh Flag Bearer Runcandel.
Jin mulai mengelilingi ruangan. Jin telah banyak mendengar cerita tentang ruangan bawah tanah ini dari saudaranya dan hanya bisa membayangkan keajaiban yang tersembunyi di sini. Dan di sana, Jin melihat sosok yang disegal di dalam peti mati kaca. Sosok itu mengambang di dalam peti mati itu. Tubuhnya bersisik. Jin mengira itu bukan manusia. Namun Jin berpikir, mungkin ini adalah Black Dragon Murakan yang dikalahkan oleh Flag Bearer pertama, lalu tertidur. Jin menatap Murakan dengan kagum, namun ia tidak punya banyak waktu. Jin harus mencari buku-buku rahasia, dan ia menemukan perpustakaan di ruangan itu. Jin mencari buku rahasia keluarga Kungan, karena mereka juga keluarga Swordmaster. Ia membaca teori magic 3 bintang. Ia mengeluarkan buku catatan dan pensil yang dibawanya untuk menyalin isi buku karena akan berbahaya jika membawa bukunya langsung. Waktu terus berlalu. Jin merasakan kehadiran seseorang. Lalu memeriksanya berjalan mendekati sumber suara dan sontak ia kaget melihat seorang pria. Jin mengenal pria itu. Itu Murakan. Di kehidupan sebelumnya Jin tidak pernah mendengar Murakan terbangun. Area bawah tanah kastil yang tenang dan aman tiba-tiba menjadi mengancam dan terasa berbahaya. Jin menunjukkan rasa hormat dengan menyebutkan Murakan adalah Guardian Dragon keluarga. Tapi yang terjadi, Murakan kesal karena Jin memanggilnya Guardian. Bagi Murakan, ia tidak pantas untuk dipanggil Guardian. Murakan terus memaki Jin yang terpaku kebingungan melihat tingkah Murakan. Kemudian, Murakan menyadari sesuatu di dalam tubuh Jin. Ia seperti mencium aroma yang sangat ia ingat meski sudah tidak mencium aroma itu selama ribuan tahun. Murakan yakin itu aroma shadow energi seseorang yang menjalin kontrak seperti Temar. Sejenak Jin berpikir, apa alasan Murakan terbangun adalah karena shadow energi yang ada padanya. Melihat Murakan yang terus mencari sumber aroma itu, Jin pun berpikir untuk mencoba mengeluarkan kekuatannya di hadapan Murakan. Jin memperlihatkan kekuatannya dan berkata, menurut ayahnya, kekuatan ini berasal dari dewa bayangan Solderet. Melihat itu, Murakan tidak percaya dan menganggap Jin bercanda, mengingat kontrak penting yang dijanjikan adalah untuk bocah kecil seperti Jin. Beberapa saat kemudian, Murakan mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah membuat janji dengan Solderet. Dan tampaknya, Murakan harus bekerja sama untuk memenuhi janjinya, yaitu dengan Jin. Meski Jin masih muda, Murakan tetap harus memperkenalkan diri sebagai perwakilan Solderet pada kontraktor Solderet. Berdasarkan kontrak 1000 tahun yang telah digariskan, mulai detik ini, aku akan berpihak padamu. Sesaat setelah kata-kata itu terucap, kegelapan di sekitar mereka bergejolak. Tubuh sosok di depan Jin mulai memuai dan bertransformasi, hingga akhirnya wujud seekor naga hitam yang agung berdiri dengan gagah di hadapannya. Jin tertegun, nafasnya tertahan. Berpihak padaku? Perjanjian apa sebenarnya yang telah disepakati di masa lalu? Keheningan itu pecah saat naga tersebut, Murakan, membuka suara dengan nada rendah yang berwibawa. Sebutkan namamu, kontraktor Solderet. Jin menegakkan punggungnya, menatap lurus ke arah sang naga. Namaku Jin Runkandel, anak ke-13 sekaligus putra bungsu dari keluarga Runkandel. Mendengar nama itu, Jin sejenak terlempar ke masa lalu melalui ingatannya. Ia teringat legenda tentang Gunung Murakan, tempat yang mereka pijak sekarang. Dahulu kala, wilayah ini bukanlah sekedar tanah berbatu, melainkan wilayah kekuasaan naga hitam Murakan yang sangat ditakuti. Kini, sang penguasa langit itu telah kembali, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pelindungnya. Di sebuah tempat tersembunyi, Jin menatap Murakan, sang naga hitam penjaga yang pernah menguasai pegunungan 1000 tahun lalu sebelum ditaklukkan dan tertidur oleh leluhur Runkandel, Temar. Namun, kenyataan yang terkubur jauh berbeda. Sang patriark pertama dan naga hitam penjaga nyatanya berteman baik, bahkan mengikat sumpah setia dengan dewa. Hingga detik ini, rahasia mengenai sang naga hitam yang berteman dengan Solderet masih menjadi sebuah misteri. Kini, sang naga telah terjaga dari tidur lelapnya, bukan lagi sebagai penguasa yang ditakuti, melainkan sebagai partner dalam sebuah kontrak suci dengan dewa Solderet. Bagi Jin, kebersamaannya dengan Murakan adalah kunci utama. Ia tak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja tanpa menggali lebih dalam tentang misteri masa lalu. 1 bulan telah berlalu sejak Murakan terbangun, dan selama itu pula Jin kerap menyelinap ke perpustakaan rahasia ini.
Jin mulai membahas tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam pertarungan hebat antara Murakan dan Temar. Namun ingatan Murakan telah terkikis oleh tidurnya yang terlampau panjang. Namun, ada satu fakta yang Jin ketahui tentang Murakan. Murakan sangat menggemari pai stroberi. Entah bagaimana ceritanya, camilan manis buatan manusia itu bisa menaklukkan selera sang naga legendaris. Di tengah sunyinya perpustakaan rahasia itu, Murakan tiba-tiba bertanya apa yang sedang Jin lakukan. Jin menjawab kalau ia sedang sibuk menyalin isi buku-buku di sana ke dalam catatannya. Ia tidak berani membawa buku aslinya keluar, karena risikonya terlalu besar jika sampai ketahuan. Melihat tumpukan buku itu, Murakan sempat ragu, dan bertanya apakah Jin benar-benar paham isinya. Dengan jujur, Jin mengaku kalau ia baru mengerti sekitar 30% saja. Mendengar itu, Murakan justru memujinya. Ia menyemangati Jin dan mengatakan kalau Jin sangat hebat untuk anak seusianya. Sebab di saat anak-anak lain sibuk bermain, Jin sudah melakukan hal besar yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh mereka. Tapi Jin merasa itu hal yang biasa saja. Sebagai anggota keluarga Runkendel, dia merasa wajib melakukannya. Dia punya 12 kakak, ayah, ibu dan para tetua keluarga yang semuanya sangat hebat. Jin sadar dia harus bekerja lebih keras dan jadi lebih kuat supaya bisa melampaui mereka semua. Jin penasaran lalu bertanya kepada Murakan, kira-kira seberapa banyak patriark pertama memahami isi buku-buku di sana. Dengan membandingkan dirinya sendiri dengan orang terkuat sepanjang masa itu, Jin ingin tahu sejauh mana kemampuannya saat ini. Murakan menjawab bahwa saat Temar seusia Jin, dia bahkan tidak mengerti satu kalimat pun dari buku-buku itu. Namun Murakan mengingatkan Jin bahwa pertarungan yang asli jauh berbeda dengan teori di buku. Temar bisa bertarung dengan sangat hebat, meski tanpa membaca. Jin punya bakat yang mirip dengan Temar, tapi saat ini Jin masih belum sehebat dia. Mendengar jawaban itu, Jin bertanya kembali dengan rasa penasaran. Ia ingin tahu apakah memang mustahil baginya untuk bisa menjadi sekuat sang patriark pertama suatu saat nanti. Murakan menjawab bahwa hal itu tidak mustahil. Jin adalah orang yang berhasil membuat kontrak dengan Solderet, persis seperti yang dilakukan Temar dulu. Ditambah lagi, Jin cukup pintar untuk memahami isi buku-buku di perpustakaan itu. Murakan berpesan agar Jin tidak berhenti belajar karena ia masih anak-anak. Jika Jin terus berusaha, ia pasti bisa menjadi sehebat Temar. Kemudian, Murakan mengingatkan Jin bahwa Solderet memiliki julukan Infinite, yang berarti kekuatannya tidak memiliki batasan. Hal itu juga menjadi pertanda besar bagi Jin, karena ia terikat kontrak dengan Dewa Solderet, maka kekuatan Jin pun tidak akan memiliki batasan di masa depan. Murakan tertawa kecil sambil menyentil punggung Jin. Ia akhirnya memutuskan untuk mengajarkan teknik spiritual release. Teknik ini hanya bisa digunakan oleh mereka yang sudah menguasai spiritual power, dan merupakan kunci utama sekaligus puncak dari kekuatan tersebut. Namun Murakan mengingatkan dengan tegas bahwa kekuatan ini sangat berbahaya jika digunakan sembarangan tanpa latihan yang matang. Ia meminta Jin untuk tetap bersabar dan terus berlatih keras sebelum benar-benar bisa menguasainya. Langkah pertama yang harus dipelajari Jin adalah pelepasan mana. Jin merasa bingung karena ia merasa sudah melakukan teknik itu ribuan kali sebelumnya. Ia pun heran mengapa Murakan menyuruhnya melatih pelepasan dan transfer mana selama 2 hingga 3 tahun, padahal Jin merasa sudah sangat menguasainya. Karena merasa kemampuannya diremehkan, Jin langsung menunjukkan aksi pelepasan mana dengan sangat tenang. Melihat teknik Jin yang begitu sempurna, seketika Murakan terdiam dan tercengang. Ia tidak menyangka Jin bisa melakukannya sehebat itu. Jin bahkan memamerkan kemahirannya dalam mentransfer mana dengan sangat lihai. Melihat bakat Jin yang luar biasa, Murakan pun mulai serius. Ia menjelaskan bahwa setiap bayangan di dunia ini tercipta dari kehendak Solderet, dan Jin memiliki potensi untuk menjadi penguasa segala bayangan, Master of All Shadows. Seketika, Murakan berubah menjadi bayangan yang begitu pekat dan kuat. Tekanan energinya membuat Jin terhempas dan terbelalak. Murakan kemudian menegaskan dengan penuh wibawa, inilah yang disebut dengan spiritual release. 6 bulan sejak pertemuan Jin dengan Murakan berlalu, dan suasana di Storm Castle berubah. Si kembar Tona berpamitan pergi meninggalkan kastil. Tepat di hari keberangkatan mereka, Jin merayakan ulang tahunnya yang ke-9. Perayaan itu berlangsung hangat bersama Gilly dan seluruh penghuni kastil yang menyayanginya. Namun, di tengah kegembiraan itu, Kan datang membawa kabar yang mengejutkan. Luna Runkendel, kakak tertua Jin sekaligus sosok yang sangat disegani, datang berkunjung ke sana. Mendengar kabar itu, Jin dan Gilly benar-benar terkejut. Luna bukan orang sembarangan. Dia adalah anak tertua dari 13 bersaudara Runkendel dan seorang kesatria bintang 9 yang sangat kuat. Ia dikenal dengan julukan Paus Putih. Meski Luna adalah yang terkuat di antara saudara-saudaranya, ia sama sekali tidak tertarik menjadi patriark.
ia lebih memilih menjauh dari konflik kotor perebutan tahta keluarga. Luna adalah sosok penyendiri yang selalu bergerak sesuai keinginannya sendiri. Karena sikapnya itu, Luna tidak pernah peduli pada saudara-saudaranya yang lain. Hubungan mereka bahkan lebih terasa seperti orang asing daripada sebuah keluarga. Itulah alasan mengapa kedatangannya kali ini terasa sangat tidak biasa dan mengejutkan bagi Jin. Jin merasa curiga dan bertanya-tanya dalam hati. Ia bingung, apa mungkin ada masalah serius di keluarga Runkandel sampai Luna harus datang menemuinya? Atau yang lebih buruk, apakah Luna sudah tahu kalau Jin diam-diam sering pergi ke perpustakaan rahasia? Jin segera menyambut Luna dengan sopan. Ia menyapa kakaknya itu sambil berkata, seandainya ia tahu Luna akan datang, ia pasti akan memakai pakaian yang lebih rapi untuk menyambutnya. Melihat tingkah adiknya, Luna justru merasa gemas karena Jin terlihat sangat imut. Ia pun menjawab dengan santai bahwa ia tidak perlu membuat pengumuman resmi hanya untuk sekedar mengunjungi adik kecilnya sendiri. Perhatian Luna tiba-tiba teralih saat melihat wajah Jin yang tampak pucat. Dengan nada khawatir, ia bertanya, apakah Jin sedang sakit? Jin menjawab ia tidak sakit, melainkan hanya merasa sangat gugup, karena ini adalah pertama kalinya Jin berhadapan sedekat itu dengan sang kakak. Aura hebat Luna membuatnya merasa sedikit tertekan dan terpojok. Luna terkejut mendengar kejujuran Jin. Ia merasa khawatir jika kehadirannya justru membuat Jin merasa sedang diawasi atau ditekan. Luna pun menyadari kesalahannya. Meski Jin masih sangat muda, ia tetaplah seorang Runkandel yang punya insting tajam. Sepertinya aku salah langkah, gumam Luna. Melihat Jin yang tampak heran, Luna langsung meminta maaf. Tanpa ragu, sang paus putih itu berlutut agar sejajar dengan tinggi adiknya. Dengan nada serius namun lembut, Luna meminta waktu untuk berbicara berdua saja. Ia pun meminta Jin untuk menyuruh semua orang keluar dari ruangan agar mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Jin pun menuruti permintaan kakaknya, meski ia sendiri tidak tahu apa tujuan sebenarnya. Namun setelah melihat sikap Luna yang lembut, Jin merasa bahwa situasi ini bukanlah hal yang buruk baginya. Setelah semua orang keluar, Luna mulai berbicara serius. Ia memberitahu Jin bahwa saat ayah mengunjungi Jin dulu, sikap Jin ternyata menarik perhatian besar dari saudara-saudara mereka yang lain. Luna memperingatkan bahwa saat Jin meninggalkan Storm Castle, semua saudaranya pasti akan terus mengawasi gerak-geriknya. Namun Luna sangat berharap agar Jin tidak melupakan kebahagiaannya sendiri hanya karena terjebak dalam persaingan keluarga yang kejam. Ia tidak ingin melihat adik kecilnya menderita akibat tradisi berat keluarga Runkandel. Mata Jin terbelalak mendengar perkataan Luna. Ia tidak menyangka hanya karena mencemaskan hal itu, seorang Luna Runkandel datang menemuinya. Namun di hatinya, Jin merasa bingung. Ia teringat akan kehidupannya yang sebelumnya. Jika memang Luna sangat peduli dan tidak ingin dirinya terlibat dalam konflik keluarga, mengapa di kehidupan yang dulu, Luna tidak pernah mengatakan hal ini? Jin mulai bertanya-tanya, apakah dulu Jin dianggap tidak layak? Ataukah saudara-saudaranya yang lain merasa Jin terlalu lemah sehingga tidak pantas untuk dianggap sebagai saingan? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Jin, namun Jin tetap berterima kasih dan mengatakan Jin tidak punya niatan untuk keluar dari pertarungan keluarga ini. Luna menatap tajam dan menegaskan bahwa ia benar-benar serius dengan ucapannya. Ia bukan berkata begitu karena takut suatu saat Jin akan menjadi saingannya, melainkan karena ia tulus peduli pada saudara adiknya. Namun, Jin memberikan jawaban yang tak terduga. Dengan tenang, Jin menjawab bahwa ia sudah sangat memahami resiko itu. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya sudah pernah mengalami percobaan pembunuhan. Karena nyawanya sudah mulai diincar, Jin merasa tidak mungkin lagi untuk mundur. Mendengar pengakuan Jin, Luna seketika tersentak dan merasa sangat marah. Dengan nada tinggi, ia mendesak Jin untuk memberitahu siapa saudara yang berani mencoba membunuhnya. Namun Jin menjawab dengan tenang bahwa ia belum bisa mengatakan apa-apun karena ia sendiri belum tahu siapa pelakunya. Jin mencoba menenangkan kakaknya dengan berkata, meski ada yang ingin membunuhnya, nyatanya ia masih baik-baik saja sampai sekarang. Jin pun menambahkan bahwa ternyata tidak semua saudaranya membenci dirinya. Ia merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Luna karena telah menunjukkan kepedulian yang tulus kepadanya. Luna langsung memeluk adiknya dengan erat. Ia merasa sedih karena menyadari bahwa di usia sekecil itu, Jin sudah terlibat dalam persaingan keluarga yang kotor dan berbahaya. Jin sendiri merasa terkejut. Ia tidak menyangka ternyata kakaknya bisa selembut dan sebaik ini. Namun, Luna segera menghapus suasana sedih itu. Ia berkata bahwa hari ini harus menjadi hari yang bahagia, jadi mereka tidak perlu lagi membahas hal-hal berat. Sambil tersenyum, ia mengingatkan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Jin. Ia pun mengungkapkan alasan utamanya datang, yaitu untuk membawakan hadiah spesial bagi adik kecilnya. Luna mengeluarkan liontin biru yang berkilau indah. Dengan lembut, ia langsung memasangkan liontin itu ke leher Jin.
Sambil memakaikan kalung tersebut, Luna berpesan, jika suatu saat Jin berada dalam bahaya yang tidak bisa ia tangani sendiri, Jin harus menghancurkan batu biru di dalam liontin itu. Luna berjanji, dimanapun Jin berada, ia akan segera datang untuk menolongnya. Jangan pernah lupakan itu, tegas Luna dengan tatapan penuh kasih. Setelah itu senyumnya kembali mengembang dan ia mengucapkan selamat ulang tahun dengan hangat kepada adik kecilnya. Luna kemudian mengambil sepotong kue ulang tahun yang sudah disiapkan. Dengan penuh kasih sayang, ia menyuapi Jin kue tersebut. Suasana yang tadi sempat terasa tegang, kini berubah menjadi sangat manis dan penuh kehangatan. Setelah Luna berpamitan pulang, Jin kembali ke perpustakaan rahasia. Murakan yang melihat Jin langsung bertanya tentang liontin yang sedang ia pakai. Jin menjawab itu adalah hadiah ulang tahun dari kakaknya. Mendengar hal itu, Murakan sangat terkejut. Ia menjelaskan bahwa orang yang memberi hadiah itu pasti sangat menyayangi Jin, karena benda itu bukan perhiasan biasa. Liontin itu adalah artefak Raja Bilimon Orgakareni dari ribuan tahun lalu yang sangat langka. Banyak orang rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya, karena artefak itu bisa menahan serangan sihir bintang 5 ke bawah dan meningkatkan kekuatan sihir penggunanya. Murakan kemudian menebak, apa ini pemberian dari orang dengan energi kuat yang datang tadi? Jin mengiyakan bahwa itu hadiah dari Luna, kakak tertuanya. Ia pun heran dan bertanya, bagaimana Murakan bisa merasakan kehadiran Luna dari sini? Murakan menjawab bahwa energi Luna memang sangat luar biasa. Bahkan Luna pun pasti sudah bisa merasakan keberadaan Murakan di tempat itu. Jin seketika panik dan ketakutan. Ia takut Luna akan melaporkan keberadaan naga hitam itu kepada keluarga Runkandel. Namun Murakan langsung menenangkannya. Ia yakin Luna tidak akan tega melakukan itu dan tidak akan membiarkan Jin dalam bahaya. Murakan menegaskan bahwa untuk kakak yang satu ini, Jin benar-benar bisa mempercayainya. Awalnya, Jin mengira Storm Castle hanyalah penjara waktu yang membosankan. Namun, di tempat ini, ia justru mendapatkan hal yang tidak bisa Jin mimpikan di kehidupan sebelumnya. Pengakuan hangat dari sang ayah, Phoenix Heart pemberian Mary, hubungan baiknya dengan Luna, bahkan pertemuan mustahil dengan sang naga hitam Murakan. Waktu berlalu dan di usia 10 tahun, Jin sudah siap melangkah keluar dari Storm Castle. Selama melatih Jin, Han tak lagi heran mengapa sang patriark begitu menaruh harapan pada bocah ini. Kecepatan belajar dan insting bertarung Jin benar-benar di luar dugaan. Bahkan, seringkali Han merasa posisinya terbalik. Alih-alih melatih, Han merasa seolah Jinlah yang sedang menguji dan menilai kemampuannya di arena. Sesi latihan hari itu berakhir. Han menghampiri Jin dan bertanya apakah ada kesulitan dalam latihan tadi. Dengan tulus, Han berkata bahwa melatih Jin adalah sebuah kehormatan besar baginya. Karena waktu Jin di Storm Castle tinggal sedikit lagi, Han berjanji akan memberikan semua kemampuannya untuk melatih Jin sebaik mungkin sampai hari kepulangannya tiba. Suatu hari, Jin terlihat asyik memainkan api lilin yang menyala dengan jari-jarinya. Ia tidak terluka atau merasa kepanasan sedikit pun. Melihat hal itu, Gili datang dengan panik karena khawatir jari Jin akan terbakar. Namun, Jin hanya menjawab dengan tenang bahwa api itu hanya terasa seperti air hangat di kulitnya. Mereka kagum melihat keajaiban itu. Ternyata, tubuh Jin menjadi tahan api berkat khasiat hati Phoenix yang diberikan oleh Mary. Jin menyadari bahwa khasiat hati Phoenix belum terserap sepenuhnya. Namun, ia yakin dalam beberapa tahun lagi, seluruh kekuatan itu akan menyatu sempurna dengan tubuhnya. Gili mengingatkan Jin bahwa mereka akan berangkat besok pagi. Karena itu, Gili segera bersiap-siap untuk mengemas semua barang yang akan mereka bawa. Agar tidak bosan, Gili memisahkan bungkusan buku-buku milik Jin. Dengan begitu, Jin bisa membacanya dalam perjalanan. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Jin. Ia pun bergegas keluar untuk menemui Murakan. "Kau ingat kan, besok kita akan pergi dari sini?" tanya Jin memastikan. Murakan menyeringai. Ia mengaku sudah sangat lama menantikan momen kebebasan ini. Saat Jin mulai cemas dan bingung bagaimana cara membawa seekor naga besar pergi tanpa ketahuan, Murakan menjawab dengan penuh percaya diri. "Aku ini naga hitam Murakan, jangan remehkan aku," tegasnya. Ia meyakinkan Jin bahwa ia akan selalu menjadi naga penjaganya. Tugasmu sekarang hanya satu, tumbuhlah menjadi sekuat kesatria sihir legendaris seperti Temar. Tiba-tiba, Jin teringat sesuatu yang pernah ia dengar dari Soldred di kehidupan sebelumnya. Ternyata, keluarga Runkandel sebenarnya adalah keluarga Magic Swordsman. Bahkan, patriark pertamanya dikenal sebagai kesatria sihir terkuat yang pernah ada sepanjang sejarah. Murakan melanjutkan penjelasannya. Ternyata, alasan keluarga Runkandel melarang sihir dan hanya mengutamakan pedang adalah sebuah perjanjian memalukan dari 1000 tahun lalu. Murakan yakin, meski orang-orang masih memuja dirinya sebagai naga penjaga, mereka pasti akan merasa tidak nyaman jika ia benar-benar muncul di depan mereka. Namun, dengan percaya diri, Murakan berkata,
Mereka semua pasti akan terpukau dan terkagum-kagum melihatmu bersamaku, makhluk yang paling dihormati di dunia ini. Agar keberangkatannya tidak ketahuan, Murakan menggunakan sihir untuk menduplikasi dirinya. Ia menciptakan tubuh palsu yang tampak seolah-olah ia masih tertidur lelap di dalam tabung pengunci. Ternyata, Jin datang menemui Murakan tidak hanya dengan tangan kosong, melainkan ia membawa sesuatu yang sangat disukai Murakan, yaitu pie strawberry wine. Dengan hati yang senang, Murakan memakannya dengan sepenuh hati. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Hari ini, Jin akan meninggalkan Storm Castle untuk kembali pulang. Dua kesatria pelindung, Jerome dan Holtz, datang untuk menjemputnya. Mereka memberitahu Jin bahwa mereka akan mengawal dan menjaga keselamatannya selama di perjalanan nanti. Salju turun begitu lebat hingga menutupi jalur pulang. Gili menghela nafas, menyadari bahwa transfer gate tidak bisa diandalkan dalam cuaca seburuk itu. Karena tidak ada jalan lain, mereka memikirkan untuk singgah di desa terdekat, mencari perlindungan sementara, hingga badai salju berhenti dan jalanan kembali aman untuk dilalui. Dan di tengah perjalanan, mendadak kereta yang mereka tunggangi berkemuruh. Suasana menjadi kacau saat penjaga memerintahkan mereka untuk tetap di dalam kereta karena ada serangan. Dua Guardian Knight bintang 7 segera berlari untuk menghadang musuh. Gili segera memeluk Jin, tubuhnya sedikit gemetar. Gili bisa merasakan kehadiran lawan di sekeliling mereka. Ada sekitar 20 musuh, gabungan antara penyihir dan prajurit. Mereka benar-benar terjebak di tengah kepungan. Sesuatu yang janggal menyentak kesadaran Jin. Ia segera melepaskan pelukan Gili dan memberikan perintah tegas untuk keluar dari kereta saat itu juga. Sebagai putra dari keluarga Rankandel, Jin tahu aturan bahwa para pelindungnya atau salah satu Guardian Knight harus tetap berada di sisinya dalam kondisi apapun. Fakta bahwa mereka berdua pergi meninggalkan kereta adalah tanda bahaya. Jin curiga bahwa kereta kuda itu telah dipasangi alat rahasia yang sewaktu-waktu bisa mencelakai mereka. Kata-kata Jin membuat Gili tersentak. Ia menundukkan kepala, mengakui ketajaman insting tuan mudanya yang jauh melampaui dirinya. Suasana di dalam kereta berubah mencekam saat Gili menunjukkan taringnya sebagai pelayan Rankandel. Senjata cakarnya berkilat, menghancurkan kereta kayu itu dalam sekali tebas. Gili membawa Jin melesat pergi, masuk jauh ke dalam hutan demi menghindari kepungan 20 musuh di belakang mereka. Jin menghentikan langkah Gili sejenak. Jin mengatakan jika para penyerang itu benar-benar mengincar Jin, ia pasti sudah mati saat keluar dari kereta tadi. Namun karena mereka masih aman, Jin merasa ada yang salah dengan kesimpulannya. Ia menduga bahwa Guardian Knight yang pergi itulah yang sebenarnya harus diwaspadai dan mungkin akan menyerang. Jin pun membulatkan tekad untuk memastikan kebenaran ini dan mencari tahu siapa sebenarnya yang berada di pihak mereka. Seperti dugaan Jin, mereka dari klan Yuta, yaitu klan magician dari Mythel, dan juga prajurit bayaran Black King. Tak lama kemudian, para penyerang menemukan mereka dan mengepung. Namun wakil kapten dari pasukan ketiga prajurit bayaran Black King datang menyelamatkan Jin Rankandel atas permintaan keluarga Rankandel. Jin segera menyadari bahwa kekuatan yang penyerang itu tunjukkan sangat jauh dari level kesatria bintang 7 yang asli. Baginya mereka hanyalah orang-orang yang mengenakan seragam yang salah. "Siapa kalian?" teriak Gili dengan senjata cakar yang sudah siap di tangan. Pemimpin pasukan itu tersenyum tipis, menatap mereka dengan tatapan meremehkan. "Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun pada kalian," teriaknya. Jin menatap Gili dengan mata yang tajam, memberikan perintah yang singkat namun mengerikan untuk membunuh satu orang lalu potong lengan satu orang lainnya. Tanpa bertanya lagi, Gili langsung bergerak secepat kilat. Dengan senjata cakar yang tajam, ia menerjang ke arah musuh untuk melaksanakan perintah maut dari tuannya itu. Dalam satu sentakan napas, serangannya mendarat telak. Satu lawan tewas sebelum sempat menyadari apa yang terjadi. "Beraninya wanita rendahan sepertimu," bentak penyusup lainnya, mencoba membalas. Namun Gili jauh lebih gesit. Sebelum lawan sempat mengayunkan senjata, pedang Gili sudah menebas lengan sang penyusup hingga tak berdaya. Tak memberi ruang untuk bernapas, Gili terus merangsak maju, menghujani lawan dengan serangan bertubi-tubi yang mematikan. Penyerang itu sudah tidak berdaya. Dengan kasar, Gili menyeret kepalanya hingga tersungkur di depan Jin. Jin berdiri tegak di depan mereka dan mengatakan sepertinya tuanmu terlalu meremehkan lawannya. Setidaknya harus menjadi ahli bela diri bintang 7 untuk membunuh putra seorang Rankandel. Setidaknya kalian harus mengirimkan 3 atau 4 kesatria bintang 8. Lawan di hadapan Jin berteriak dengan wajah merah padam. Ini hanya peringatan, kekuasaan Rankandel akan segera berakhir.
Jin tidak terpancing emosi, ia justru menatap orang itu dengan tatapan meremehkan. Jin berkata dengan suara tenang namun tegas, "Bukannya era Ran Kandel yang akan berakhir, tapi era Jin Ran Kandel yang baru saja dimulai." Saat Jin bertanya siapa dalang di balik semua ini, pria itu berteriak fanatik mengatakan kejayaan bagi Zippel. Jin segera menyadari bahwa lawan yang ia hadapi berasal dari satu-satunya klan yang berani menantang Ran Kandel. Jika Ran Kandel yang mengincar puncak swordsmanship, sebaliknya mereka mengincar puncak dari magic. Perseteruan ini dimulai ribuan tahun lewat sebuah perjanjian licik setelah kematian leluhur Ran Kandel, yang melarang seluruh keturunan Ran Kandel menyentuh sihir. Bagi Ran Kandel, Zippel adalah musuh bebuyutan selama ribuan tahun. Pengakuan tentang Zippel membuat Jin segera mengakhiri sesi tanya jawab yang tidak berguna itu. Tanpa ada rasa ragu, ia memerintahkan Gili untuk membuang pria itu karena dianggap sudah tidak memiliki informasi berharga lagi. Tentu saja bagi penduduk Zippel, Ran Kandel adalah musuh abadi. Jadi biasanya mereka akan melakukan teror terhadap klan Ran Kandel. Jin mulai merasakan ada yang tidak beres dengan serangan ini. Gaya bergerak mereka memang mirip kelompok ekstremis Zippel yang liar, namun ada detail yang sulit dinalar. Menyamar mungkin mudah bagi penyihir, tetapi memalsukan kekuatan hingga setingkat ahli bela diri bintang 7 adalah hal yang hampir mustahil. Kecurigaan Jin mulai mengarah pada sosok misterius yang mungkin saja menjadi dalang atau pemberi bantuan di balik ini. Setelah situasi mereda, Gili melapor kepada Jin bahwa semua perintah telah selesai dilaksanakan dengan baik. Jin merasa sangat lega. Jin kemudian berterima kasih kepada wakil kepala tentara bayaran Black King karena berkat bantuannya dalam mengalihkan perhatian para penyerang, Jin dan Gili akhirnya punya kesempatan untuk melarikan diri dengan selamat. Sebagai imbalan atas keberanian tersebut, Jin menjanjikan upah yang besar. Jin meminta agar sang wakil kepala terus bekerja sama dan mengawal mereka hingga benar-benar sampai di perbatasan dengan aman. Di balik wajah datarnya, wakil kepala Black King merasa takjub sekaligus heran. Ia tahu betul bahwa Jin adalah putra dari keluarga besar Run Kandel. Namun, ini adalah pertama kalinya anak itu menginjakan kaki di luar istana. Namun, meski Jin baru berusia 10 tahun, ia terlihat sangat tenang dan memiliki wibawa yang kuat. Ia sekejap teringat ucapan Jin yang ingin era Jin Run Kandel datang, apa itu bukan hanya cuitan anak kecil semata. Wakil kepala memerintahkan anak buahnya untuk memperhatikan setiap tindakan dan ucapan sampai mereka menyentuh perbatasan. Itu membuat anak buahnya heran, karena sebelumnya wakil kepala tidak pernah memperhatikan hal sepele seperti itu. Gili menoleh dan memberitahukan bahwa kita bisa jalan sekarang pada wakil kepala. Mereka mulai melangkah, menyusuri jalanan yang tertutup salju dan meninggalkan para penipu itu jauh di belakang. Di tengah perjalanan, Gili teringat bahwa ada sebuah desa yang berjarak sekitar 2 jam dari posisi mereka. Desa itu menjadi tujuan utama mereka. Tempat yang tepat bagi Jin dan Gili untuk berteduh dan beristirahat dengan aman sampai badai salju benar-benar reda. Sambil terus melangkah menembus salju, Jin berusaha menenangkan kegelisahan Gili. Ia menegaskan bahwa Gili tidak perlu menyalahkan diri sendiri atas ketidaktahuan para pengawal tersebut. Seorang Knight bintang 9 seperti Han saja tidak bisa menyerupai hal serupa. Namun meski telah ditenangkan dengan penjelasan tersebut, Gili tetap merasa bersalah dan dengan rendah hati menyampaikan permohonan maafnya. Di mata Jin, Gili adalah sosok yang tak pernah berubah. Meski nasib seorang pengasuh Run Kandel dipertaruhkan sepenuhnya pada bakat sang tuan, di kehidupan masa lalu pun Gili tetap berdiri teguh di samping Jin yang dianggap gagal. Saat seluruh klan mencemooh, Gili justru memberikan cinta tanpa syarat. Bahkan, di hari pengusiran yang dingin, Gili tidak pergi meninggalkan Jin. Sambil membungkuk dalam, ia justru meminta maaf dengan tulus karena merasa belum cukup baik melayaninya. Seperti itulah Gili dari dulu, jadi Jin tidak akan pernah berbicara kasar kepadanya. Namun di masa ini beda, Gili harus lebih tegar. Jin menolak permintaan maaf Gili dengan ledakan amarah yang jujur. Baginya, Gili bukan sekedar pengasuh Jin, tapi Gili juga satu-satunya Guardian Knight yang dimiliki Jin saat ini. Jin memperingatkan Gili bahwa jika ia terus terpaku pada rasa bersalah, ia tidak akan sanggup menghadapi bahaya di depan mata. Dengan nada dingin yang tak terbantahkan, Jin menutup pembicaraan dengan berkata, "Jangan buat Jin mengulangi perkataan untuk kedua kalinya." Gili menyadari bahwa ketegasan Jin adalah bukti betapa tuannya itu sangat peduli padanya. Gili pun tersadar bahwa ia harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Gili bertekad untuk menjadi pendukung yang kuat bagi Jin dan berjanji tidak akan membiarkan dirinya menjadi beban atau merepotkan Jin.
Setelah sampai di perbatasan, mereka menemukan penginapan untuk beristirahat. Pikiran Jin terus berputar pada para ksatria pelindung palsu itu. Ia menaruh curiga bahwa mereka terlibat dengan Bouvard Gaston, sosok misterius yang menguasai teknik transformasi. Meski transformasi adalah keahlian alami para naga, jarang ada naga yang bisa melakukannya dengan sempurna. Namun, Bouvard adalah pengecualian. Dengan kemampuan transformasinya yang tanpa cacat, ia bebas melakukan berbagai kejahatan yang memicu kekacauan besar di seluruh dunia. Jin menyadari bahwa jika Bouvard benar-benar terlibat, situasi akan menjadi sangat sulit. Saat ini, Bouvard belum menunjukkan pergerakan yang mencolok. Berdasarkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, Bouvard baru akan ditangkap oleh pasukan khusus Vermont saat Jin berusia 20 tahun. Jin sempat berpikir untuk menjadikannya sekutu karena kekuatannya yang berguna. Namun ia segera menepis ide itu. Jin tidak butuh kawan yang sewaktu-waktu bisa mengkhianatinya. Sebelum Bouvard menjadi ancaman besar, Jin bertekad untuk memeriksa kembali apakah ada hal yang berubah dalam garis waktu kehidupannya yang sekarang. Terlalu sibuk berpikir di dalam otaknya, Jin tak kuasa menahan kelopak mata yang kian memberat, hingga akhirnya ia tertelap begitu saja. Di tengah tidur lelapnya, Jin terusik oleh suara garukan halus dan mengeong yang samar. Saat matanya terbuka, ia mendapati seekor kucing hitam sedang berdiri di balik jendela. Kucing itu menatap tajam ke arah dalam, seolah-olah sedang meminta izin dengan sangat mendesak agar Jin membiarkannya masuk. Sontak, Jin terperanjat dari kantuknya. Kucing hitam itu seolah menjadi jawaban atas janji Murakan sebelumnya yang ingin tetap mendampingi Jin secara sembunyi-sembunyi. Begitu jendela dibuka, Murakan masuk dengan wujud kucing yang tampak sangat dongkol. Sambil mengutuk cuaca musim salju yang membeku, ia kembali ke wujud aslinya. Namun sialnya malah tersandung hingga jatuh menabrak tembok. Dengan suara keras. Suara dentuman itu membuat Gili panik dan mengira ada penyusup. Dengan sigap, Gili meluncurkan serangan ke arah Murakan yang masih kesakitan. Beruntung, Jin segera berteriak menghentikannya. Begitu mendengar nama Gili disebut, amarah Murakan lenyap seketika. Ia justru tersenyum lebar karena akhirnya bertemu dengan wanita yang sudah lama ia tantikan itu. Rahasia apa yang terikat di antara mereka? Tetap di sini ya, dan tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Jin menenangkan Gili dan berkata, "Gili, kenalkan, dia adalah Murakan, sang naga hitam, pelindung klan Rankandel kita." Saat Jin hendak memperkenalkan Gili, Murakan langsung menyela. Ia menolak diperkenalkan secara resmi, karena sudah tahu bahwa Gili adalah pai stroberi favoritnya. Merasa sangat lancang terhadap sang legenda, Gili segera membungkuk dalam-dalam untuk memohon maaf. Namun, Murakan menjawab santai, "Sudahlah, lupakan saja pai stroberi." Merasa heran, Gili bertanya alasan dibalik panggilan pai stroberi padanya. Murakan hanya menjawab singkat dengan santai, karena Gili pembuat pai favoritnya. Saat itulah, Gili sadar alasan Jin meminta pai stroberi setiap hari selama ini adalah untuk memberi makan sang naga. Menyadari taktiknya terbongkar, Jin hanya bisa memalingkan wajah sambil tersenyum tipis. Setelah suasana mencair, Jin akhirnya jujur sepenuhnya. Ia menceritakan semua rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat tentang sihir yang ia kuasai, kontraknya dengan Dewa Solderet, hingga kehadiran Murakan di sisinya. Mendengar itu, Gili merasa sangat bangga dan bahagia bisa melayani tuan sehebat Jin. Namun di tengah kegembiraan itu, Jin memberikan perintah agar tidak mengatakan apapun pada klan Rankandel tentang Murakan. Murakan kemudian mencoba meyakinkan Gili. "Kau tidak perlu khawatir, Gili. Aku akan selalu ada di samping Jin untuk melindunginya," ucap sang naga itu dengan penuh percaya diri. Mendengar itu, Gili teringat sesuatu. Ia pun bertanya dengan penasaran. Lalu apakah suara dentuman keras tadi berasal dari perubahan wujud Tuan Murakan? Bukannya jawaban yang gagah, Murakan justru menjawab dengan santai. "Oh itu, tadi aku tidak sengaja terpleset dan menabrak tembok sampai kayunya hancur." Mendengar pengakuan jujur yang sangat konyol itu, rasa kagum Gili ketika luntur. Apa benar naga seceroboh ini yang akan melindungi Tuan Kup Jin? Sesampainya di gerbang teleportasi Mythel, Gili berpamitan kepada wakil kepala Black King dan berjanji bahwa klan Rankandel akan memberikan hadiah yang pantas atas kerja keras mereka. Wakil kepala pun merasa sangat terhormat, mengatakan ini adalah pengalaman yang luar biasa baginya, dan sudah tidak sabar melihat kehebatan Rankandel muda yang dirawat oleh Gili. Namun ada satu hal yang membuat wakil kepala penasaran. Ia pun bertanya kepada Gili, "Nona Gili, sebenarnya kenapa orang sehebat Anda mau meninggalkan keluarga McLaurin yang terpandang hanya untuk menjadi pengasuh di klan Rankandel?" Gili hanya menjawab dengan tenang, "Menurutku itu bukan hal yang penting untuk dibahas." Mendengar jawaban singkat itu, wakil kepala langsung merasa bersalah. Ia segera meminta maaf karena merasa telah bersikap lancang menanyakan urusan pribadi Gili.
Setibanya di gerbang teleportasi Mythel, Jin dan Gilly langsung disambut oleh penjaga untuk pemeriksaan kartu identitas. Begitu melihat lambang keluarga Rankandel, ia sadar bahwa yang berdiri di depannya adalah anggota klan Rankandel yang hendak menuju wilayah aliansi Westchester. Suatu kehormatan bagi kami bisa melayani Anda, seru penjaga dengan penuh hormat. Ia segera mempersilahkan mereka masuk ke ruang tunggu premium dengan fasilitas terbaik. Jin dan Gilly masuk dan harus menunggu sekitar 2 jam agar dapat sampai ke tempat tujuan mereka. Sambil menunggu, Gilly tampak gelisah. Ia mengutarakan kekhawatirannya sebagai pelayan setia. Tuan muda, jika keberadaan Murakan ketahuan, mungkin kita masih bisa mencari alasan. Tapi bagaimana dengan sihir Anda? Tidak ada satupun anggota Rankandel yang boleh menggunakan sihir. Jin menjawab dengan sangat santai. Aku tahu itu, Gilly. Tenang saja, aku akan menyembunyikannya rapat-rapat. Namun, di tengah perbincangan serius itu, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Sontak Jin dan Gilly menyoleh dengan waspada. Mata Jin langsung tertuju pada lambang naga emas yang dikenakan oleh orang yang baru masuk tersebut. Itu adalah anggota klan Zippel, musuh bebuyutan Rankandel. Seorang wanita dari klan Zippel itu berjalan masuk dan duduk tepat di seberang Jin. Dengan nada menyindir yang ketus, ia berkata, "Duh, tiba-tiba aku jadi malas pergi ke Westchester hari ini. Siapa tahu aku harus bertemu bocah menyebalkan di sini." Mendengar sindiran dari wanita Zippel itu, Gilly mengerenyitkan dahi karena merasa risih. Namun suasana tegang itu pecah ketika Murakan bernyamar menjadi kucing hitam melompat turun dari kursi. Dengan santai, ia menghampiri wanita tersebut dan bertingkah sangat menggemaskan. Wanita itu luluh dan hendak menyambut si kucing dengan ramah. Namun siapa tangka, si kucing itu malah memberikan cakaran kilat ke arahnya. Sontak para pengawal Zippel terkejut dan bersiap mencabut pedang untuk menangkap kucing itu. Namun, wanita itu segera menahan mereka. Tidak usah, lagi pula percuma saja kalian mencabut pedang di depan orang Rankandel. Dalam hati wanita itu, ia merasa heran. Padahal ia sudah mencoba memancing emosi Jin dan Gilly, tapi mereka tetap tenang tanpa reaksi berlebihan. Ternyata Rankandel yang paling muda ini punya kepribadian yang cukup stabil. Di tengah keheningan itu, wanita tersebut tiba-tiba memperkenalkan diri. "Namaku Feradin Zippel." Feradin berdiri dan mengulurkan tangan. Ia meminta maaf atas sikap tidak sopannya yang baru saja ia tunjukkan. Mendengar nama itu, Jin tertegun sejenak. Ia ingat betul siapa Feradin. Ia seorang penyihir jenius, calon pewaris keluarga Zippel, dan teladan bagi seluruh penyihir muda di dunia karena kemampuan serta karakternya yang luar biasa. Dulu, di kehidupan atau ingatan masa lalunya, Jin merasa posisi Feradin sangat jauh di atasnya. Feradin adalah sosok hebat yang sulit ia gapai. Namun sekarang, Jin menyadari sesuatu yang menarik. Ia bisa berdiri sejajar dan bertemu langsung dengan sang jenius itu di usianya yang masih sangat muda. Bagi Jin, ini adalah perasaan yang sangat menyenangkan. Jin membalas jabatan tangan itu dengan tenang. "Aku juga penasaran orang seperti apa Feradin Zippel ini. Syukurlah kau tidak bodoh." Ia lalu menambahkan dengan nada dingin. "Jika tadi pengawalmu benar-benar mencabut pedang, kau mungkin akan sampai di Westchester tanpa pengawal, dan mungkin tanpa beberapa jarinmu." Feradin tertawa, menganggap itu hanya gertakan atau candaan khas Rankandel. Namun tatapan tajam Jin tidak berubah. Itu bukan candaan. Melihat keseriusan Jin, Feradin sedikit terkejut, namun mencoba memberi saran. "Saran dariku, jangan bicara sembarangan soal memotong jari anggota Zippel lainnya. Itu bisa memicu perang antar klan yang merepotkan, bukan?" Jin menyusang sinis. "Candaan yang bagus, Feradin. Kau pikir ayahku, Kiron Rankandel, atau ayahmu, Keliak Zippel, akan memulai perang besar hanya karena urusan anak kecil?" Mata Feradin terbelalak lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau benar, mungkin mereka hanya akan menggantinya dengan beberapa kantong emas." Feradin merasa mendapat pelajaran berharga dari Jin. "Aku akan membalas pelajaran ini suatu saat nanti." "Jangan nanti, bayar sekarang saja." Feradin mengiyakan dan bertanya apa yang Jin inginkan. Permintaan Jin sangat sederhana namun menohok. Permintaan Jin adalah, Zippel harus tetap diam sampai gerbang teleportasinya aktif dan jangan mengganggu waktu istirahat Jin. Feradin tertegun. Dalam hatinya ia sangat kagum. Pria ini akan menjadi sosok yang luar biasa. Jika bukan karena klan kita bermusuhan, aku pasti menjadikannya teman. Tapi, tunggu, musuh bebuyutan. Itu jauh lebih keren. 2 jam berlalu, suara pengumuman terdengar mengingatkan efek samping teleportasi, seperti mual dan pusing. Ruangan seketika berubah menjadi biru bercahaya. Di tengah cahaya yang menyilaukan, Feradin berteriak, "Jin Rankandel, senang bertemu denganmu, mari bertemu lagi nanti." Jin menjawab dengan cuek, "Baiklah, aku harap kita tidak bertemu lagi." Seketika, mereka tiba di tempat tujuan. Jin disambut oleh seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai Pedro, penjaga rumah kedua. Jin akhirnya menginjakkan kaki kembali ke kediaman utama Rankandel, yaitu The Garden of Swords, Taman Pedang. Tempat suci bagi klan Rankandel. Hanya mereka yang berkontribusi besar bagi kejayaan klan yang boleh meletakkan pedangnya di sini.
Bagi setiap anggota Rune Kandel, taman ini adalah simbol mimpi dan harapan tertinggi. Sambil melangkah, Jin membatin, "Suatu saat nanti, aku akan meletakkan pedangku di sini." Ia teringat kehidupan masa lalunya yang malang, saat ia sangat lemah, tak berbakat, dan hanya bisa mengandalkan kecerdasan untuk bertahan hidup. Namun kini, dengan kekuatan baru di tangannya, ia merasa layak berada di tempat ini. Kedatangan Jin disambut oleh ayahnya, Chairen Rune Kandel, dan ibunya, Rosa Rune Kandel, sang Black Panther sekaligus nyonya rumah. Lama tidak jumpa Jin, sapa Rosa dengan tenang. Namun, perhatian Chairen justru teralihkan pada seekor kucing hitam di bahu Jin. "Apa kau memungut binatang itu di jalan?" tanya ayahnya dengan nada menyelidiki. "Aku mengadopsinya," jawab Jin santai sambil menggelitik dagu si kucing murakan. Melihat Chairen mengarnyutkan dahi seolah tidak setuju, Rosa justru membela Jin. Ia menyukai keberanian putra bungsunya dalam mengambil keputusan. Murakan pun melompat turun seolah memamerkan diri. "Siapa nama kucing ini?" tanya Rosa. "Namanya Nabi Rune Kandel, Ibu," jawab Jin tegas. Mendengar itu, kakak-kakak Jin sontak kaget dan marah. Menurut mereka, sangat tidak pantas memberikan nama keluarga yang agung kepada seekor binatang rendahan. Chairen melerai keributan itu dan bertanya langsung pada Jin. "Kenapa kau berani menyematkan nama Rune Kandel pada seekor kucing?" Jin menjawab dengan mantap, "Agar aku bisa bertanggung jawab sepenuhnya. Dia adalah makhluk pertama yang aku adopsi, jadi dia harus menyandang nama yang mewakili posisinya di sisiku." "Kau tahu apa yang harus kau tanggung dengan nama itu?" tanya ayah. "Aku tahu," jawab Jin tanpa ragu. "Jika ada yang berani melukai Nabi, itu artinya aku sendiri yang akan membalaskannya." Chairen menyadari sesuatu dan berkata bahwa Jin memiliki bakat alami untuk memancing musuh. Terlihat dari bagaimana kakak-kakaknya menatap Jin dengan penuh rasa tidak suka. "Benar ayah," jawab Jin penuh percaya diri, "tapi aku juga punya bakat untuk membunuh musuh-musuhku." Mendengar jawaban itu, Chairen senyum puas. Ia menoleh kepada anak-anaknya yang lain dan berkata, "Sepertinya kalian semua harus bersiap untuk mendidik si bungsu yang pemberani ini." Setelah berkata demikian, sang kepala klan melangkah pergi, meninggalkan suasana yang kini penuh dengan percikan persaingan. 4 tahun berlalu, pada awal musim panas 1794, Jin Rune Kandel tumbuh menjadi remaja berusia 14 tahun. Ia adalah kesatria bintang 2 yang baru saja menyelesaikan latihan berat di bawah bimbingan instruktur Garon Altemiro. Alih-alih bergabung di ruang makan bersama saudara-saudaranya yang selalu penuh intrik dan perkelahian diam-diam, Jin memilih menyendiri. Namun, ketenangannya terusik saat Belop Schmitz, seorang kadet kelas pemula datang membawakannya makanan. Sambil makan bersama, Jin menatap Belop dengan iba. Di kehidupan sebelumnya, Belop hanyalah anak biasa yang didiskualifikasi karena dianggap tidak berbakat. Jin teringat nasib tragis Belop setelah dibuang Rune Kandel. Ia bergabung dengan klan Heiran menjadi pembunuh massal berdarah dingin bagi Kekaisaran Vermont dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri dengan bunuh diri. Belop yang rendah diri berulang kali berterima kasih karena Jin sering membagi daging padanya. "Busungkan dadamu, Belop," tegur Jin tegas. "Jangan banyak bicara agar tidak direndahkan. Kau harus bangga menjadi kadet Rune Kandel. Meski kau peringkat terbawah di sini, kau masih jauh lebih hebat dibanding anak-anak lain di luar sana." Jin menatap Belop yang tidak percaya diri itu dan membatin. "Anak sebaik ini tidak boleh berakhir menjadi monster berdarah dingin. Hidup sial itu cukup sekali saja. Aku akan mengawasimu dan memastikan kau tidak akan dikeluarkan kali ini." Rencana Jin untuk mencapai ilmu pedang bintang 3 dalam 2 tahun ke depan berjalan lancar. Namun ada satu hambatan besar di depannya. Latihan khusus bersama kakaknya, Luna Rune Kandel. Luna memberinya tugas yang mustahil dan belum pernah Jin dengar di kehidupan sebelumnya. "Gunakan mata batinmu, Jin," perintah Luna singkat. Jin menyadari bahwa latihan dari kakaknya ini berada di level yang berbeda. Ia harus memutar otak dan mencari cara baru untuk menyelesaikan latihan mata batin tersebut, sebuah teknik yang bahkan di masa lalunya tidak pernah ia kuasai. Luna memberikan instruksi yang sangat berat kepada adiknya. "Lihatlah dengan mata pikiranmu," ucapnya dengan nada tenang namun serius. Baginya, siapapun yang hidupnya bergantung pada sebilah pedang, menguasai mata pikiran adalah hal yang paling krusial dibandingkan kemampuan lainnya. Luna pun memerintahkan Jin untuk tetap memejamkan matanya selama latihan berlangsung. Jin merasa sangat heran. Ia tahu bahwa teknik ini biasanya baru dicapai oleh kesatria tingkat bintang 7. Mengapa kakaknya sudah mengajarkan teknik setinggi itu Jin, padahal ia baru saja mencapai bintang 2? Kesulitannya bukan hanya itu, Jin bahkan tidak bisa menggunakan auranya saat berlatih dengan Luna. Meski merasa mustahil, Jin memutuskan untuk sepenuhnya percaya pada rencana kakaknya. Setelah latihan usai, Luna memberikan apresiasi singkat. "Kerja bagus hari ini Jin, kau boleh kembali sekarang." Jin pun mengakhiri sesi tersebut dengan berterima kasih sebagai rasa hormat. Dalam diam, Luna menatap punggung adiknya dengan rasa bangga yang tersembunyi. Meski ia sudah menduga Jin mampu, namun kemajuan bocah itu selalu berada di luar ekspektasinya. Jin menunjukkan fokus dan daya tahan luar biasa yang hampir mustahil ditemukan pada kesatria bintang 2 lainnya.
Luna yakin Jin hanya butuh beberapa tahun untuk menguasai teknik tersebut sepenuhnya. Setelah menyelesaikan latihannya bersama Luna, Jin tiba di area latihan utama dan disambut dengan hormat oleh instruktur. Sang instruktur memperhatikan suasana di lapangan dan bergumam bahwa para kadet lain terlihat sangat gugup. Hal itu wajar, karena latihan hari ini adalah penentu nilai sekaligus jalan pintas terbaik untuk menjadi seorang Guardian Knight. Namun, instruktur itu kemudian menoleh ke arah Jin dan menambahkan bahwa hari ini juga merupakan momen yang sangat penting bagi Jin, yang membuat Jin merasa penasaran. Instruktur mengatakan Lady Rosa telah memberikan titahnya. Jika hari ini Jin mampu menumbangkan 10 kesatria dari kelas atas secara beruntun, maka tahun depan pintu menuju kelompok latihan kelas menengah akan terbuka lebar untuk Anda. Mendengar nama ibunya disebut, kilat ambisi muncul di mata Jin. Bukannya merasa tertekan oleh tantangan yang mustahil bagi remaja seumurannya, ia merasa ini kabar baik. Bagi Jin, 10 lawan kelas atas bukanlah penghalang, melainkan 10 anak tangga yang harus ia injak untuk membuktikan bahwa darah run kandal yang mengalir di tubuhnya bukanlah sesuatu yang sia-sia. Di sela riuhnya suasana lapangan, pandangan Jin terhenti pada sosok Belop. Ada keinginan kuat dalam diri Jin untuk menolong sahabatnya itu agar tidak tersisih dari kerasnya latihan. Namun, Jin pun sadar bahwa jaminan darinya hanyalah bantuan sementara. Jin hanya akan menilainya agar Belop tidak dikeluarkan, namun harusnya Belop lebih bersikap percaya diri. Perhatian, suara instruktur menggelegar, seketika membuat seluruh lapangan sunyi. Hari ini, kalian akan bertarung 3 kali dan terus berganti pasangan. Bagi siapapun yang berhasil meraih 10 kemenangan, hadiahnya hanya 1. Kalian akan berhadapan langsung dengan Tuan Muda Jin, 1 lawan 1. Mendengar tantangan itu, semangat para kesatria muda langsung berkobar. Mereka menyanggupinya dengan satu teriakan lantang yang menggetarkan udara. Dari pinggir lapangan, Jin mengamati gerak-gerik para peserta dengan seksama. Ia mengangguk kecil, mengakui bahwa mereka memang pantas ada di sini dengan kemampuannya. Tak lama kemudian, suara instruktur kembali memecah suasana. Baiklah, bagi kalian yang tidak terpilih, silahkan kembali ke bangku masing-masing. Tanpa membantah, mereka menuruti. Jin menyambutnya dengan tenang lawan pertamanya. Jemarinya menggenggam hulu pedang dengan erat dan penuh percaya diri. Seketika, denting logam yang nyaring memecah udara. Pedang mereka beradu kuat. Seorang gadis dengan langkah mantap maju ke depan. Ya, lawan selanjutnya adalah Mesa Milkano, salah satu peserta latihan terbaik di kelas dasar. Jin menatapnya tanpa berkedip. Ia tahu betul siapa yang ia hadapi. Di matanya, Mesa bukan sekedar kesatria biasa. Dia adalah calon elit yang kelak akan menjadi Guardian Knight yang tangguh. Inilah tantangan yang sebenarnya, penghalang terakhir yang harus Jin lalui untuk membuktikan kepantasannya. Pedang kayu Mesa menghantam keras dari atas. Jin menahan tekanan itu dengan tenang. Dalam hati ia mengakui bahwa Mesa sudah jauh lebih kuat, tapi aku tetap bisa mengalahkannya. Sambil mengatur posisi, Jin mulai memperhitungkan. Ia harus menghemat tenaga karena masih ada 8 orang lagi setelah ini. Ia pun memutuskan hanya menggunakan gerakan minimalis. Mesa menyerang bertubi-tubi, namun semua tebasannya ditangkis dengan gerakan sederhana. Ia mulai panik dan geram. Kenapa cuma serangan simpel? Apa dia merendahkanku? Mesa tidak lagi menahan diri. Dengan satu teriakan yang menggetarkan arena, ia mengangkat pedangnya hingga tinggi-tinggi. Seketika aura merah membara meledak dari tubuhnya, menyelimuti udara dengan tekanan yang begitu berat hingga membuat penonton di pinggir lapangan terperangah tak percaya. Namun tepat saat serangan Mesa hampir mencapai sasaran, sebuah kilatan perak membelah udara dengan kecepatan yang tak masuk akal. Hanya dalam satu gerakan tunggal, Jin menebas tepat di titik lemah pedang Mesa hingga terbelah. Sebelum serpihan pedang itu jatuh ke tanah, ujung bilah milik Jin sudah tertahan tepat di depan leher Mesa. Jin memberikan senyum tipis dan berkata, "Kerja bagus Mesa Milkano." Mesa masih tidak sanggup melepaskan pandangannya pada pedang di tangannya. Di mata Jin, Mesa bukan sekedar lawan biasa, melainkan monster kecil yang penuh perhitungan. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyerang titik yang sama persis di tengah riuhnya pertarungan? Mesa menggenggam tangan, menatap Jin dengan tatapan tajam dan berteriak, dia akan berlatih keras dan pasti akan mengalahkan Jin. Di balik wajah yang tenang, Jin tersenyum tipis dalam hati. Semuanya berjalan persis seperti yang ia rencanakan. Jin tahu betul, kapasitasnya melawan 10 orang sekaligus saat ini adalah hal yang mustahil. Namun dengan menumbangkan Mesa secara telak, Jin telah memenangkan pertempuran mental. Kini di mata mereka, dia adalah sosok yang tak mungkin bisa dikalahkan. Jin menghela napas lega dalam hati. Semua lawan berhasil dijatuhkan. Jin bersyukur taktiknya berhasil, memastikan posisinya aman dan rencana besarnya berjalan tanpa hambatan. Garon menatap bangga ke arah Jin dan memberinya ucapan selamat. Dengan ini, Jin resmi masuk ke kelas menengah run kandal tahun depan. Saat Garon mengajak menyudahi latihan karena waktu makan siang hampir tiba, Jin tampak bergumam ragu. "Masih ada sisa waktu berapa lama lagi?" tanyanya. Garon menjawab ada sekitar 15 menit lagi. Dengan tatapan yang kembali menajam, Tuan Muda menyahut pelan. "Aku punya 1 orang lagi yang ingin aku lawan." Jin menarik kembali pedangnya dengan tatapan dingin, lalu berteriak lantang, "Belop Schmitz, maju dan lawan aku!" Mendengar namanya disebut, tubuh Belop seketika gemetar hebat. Nyalinya menciut melihat aura mematikan yang terpancar dari Jin. Melihat keraguan itu, Jin mendengus tajam. "Jika kau sepengecut ini, kau tidak akan pernah bisa bertahan di run kandal. Maju, lawan aku, atau aku sendiri yang akan menghancurkanmu." Langkah Belop terasa berat.
Kakinya gemetar saat ia berjalan mendekat ke arah Jin. Di dalam benaknya, sebuah tanya terus menghantui. Mengapa aku? Apakah Jin memilihnya hanya karena ia lemah? Hanya untuk memamerkan kekuatan di hadapan orang yang tak berdaya? Jin menatapnya tajam. Suaranya terdengar letih namun tetap tegas. Aku baru saja menghadapi 10 orang, Belop. Aku lelah. Sebaliknya, kau masih bugar. Tapi bagaimanapun kondisinya, aku tetap lebih kuat darimu. Itulah alasan aku ingin bertarung denganmu sekarang. Belum sempat Belop mencerna kata-kata itu, Jin sudah melesat. Tanpa waktu untuk bernafas, sebuah pukulan keras mendarat. Ah, kenapa tuan? Teriak Belop menahan sakit. Jin tak menjawab. Serangan datang bertubi-tubi. Belop terdesak, namun ia menolak untuk menyerah. Dalam keputusasaan yang memuncak, sebuah keajaiban terjadi. Pedang Belop tiba-tiba berpendar, mengeluarkan cahaya oranye yang menyilaukan. Buh, keduanya terpental. Jin tersungkur, namun ia segera bangkit dan mengarahkan pedang kayunya ke leher Belop. Kau pikir ini hanya sekedar tanding? Aku bisa saja membunuhmu sekarang juga. Amarah Belop meledak. Ia bangkit dan aura oranye itu kini berkilau lebih terang dari sebelumnya. Para penonton di pinggir lapangan terperangah. Mereka berteriak pada instruktur Garon untuk menghentikan kegilaan ini. Namun, Jin justru berteriak lantang, membelah kebisingan. Instruktur Garon, ini perintah. Apapun yang kau lihat hari ini, simpan rahasia ini sampai kau mati. Suasana seketika hening. Penonton terpaku. Jin menatap Belop, lalu menantangnya. Jika kau tahu cara menggunakan aura, jangan menahan diri. Belop yang terlanjur kesal merangsek maju. Kau melakukan kesalahan besar, Tuan Muda. Kecepatan Belop melampaui nalar. Ia menebas pedang. Jin mencoba menangkis, namun kekuatan aura itu begitu dahsyat hingga membelah pedang kayu Jin menjadi 2. Jin terpental jauh. Jin tidak mengira Belop sekuat ini. Sebelumnya memang Jin tahu kalau Belop itu kuat. Dilihat dari setiap kali melawan peserta lain, dia selalu menemukan kemampuan dan strategi lawan, lalu menahan diri sebelum akhirnya dia kalah. Pertarungan berakhir saat Jin berhasil menjatuhkan pedang Belop dan mengunci leher Belop dari belakang hingga Belop tersedak. Jin kemudian melepas pelukannya dan berdiri dengan nafas yang memburu. "Kenapa kau berhenti?" teriak Belop dengan nafas terengah dan mata yang basah oleh amarah. "Bukankah kau ingin bertarung? Akhiri sekarang juga. Apa kau sangat suka mempermainkan orang lain?" Jin menatap Belop dalam-dalam. "Mana mungkin? Kalau begitu kenapa?" Suara Jin melunak, penuh dengan nada yang pedih. "Melihatmu terpancing emosi seperti ini sebenarnya membuatku sakit. Bahkan lebih sakit dari yang kau bayangkan." Belop tertegun. "Apa yang kau tahu tentangku setelah semua yang kau lakukan padaku?" "Aku memang tidak mengenalmu sepenuhnya," jawab Jin lirih. "Tapi aku tahu satu hal. Bersikap peduli dan baik hati adalah kemewahan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang kuat. Kau lebih lemah dariku, tapi kau jauh lebih baik dariku. Itulah yang kusukai darimu." Jin melangkah mendekat, matanya memancarkan ketulusan. "Tapi Belop, kau tidak akan bisa bertahan hidup di neraka jika kau hanya mengandalkan kebaikanmu itu. Tolong, jadilah lebih kuat agar kau bisa melindungi kebaikanmu itu. Lindungi aku dan lindungi semuanya. Aku minta maaf atas tindakan jahatku hari ini." Pertahanan Belop runtuh. Air matanya jatuh bukan karena rasa sakit, tapi karena pengertian yang baru saja ia dapatkan. Keheningan itu pecah saat seorang pelayan datang membawa makanan dengan wajah bingung, mengira latihan belum usai. Namun dengan senyum tipis, Jin menjawab bahwa semuanya telah selesai. Belop yang kini lebih tenang menyeka air matanya. "Kau duluan saja yang makan," ujarnya pelan. "Baiklah," sahut Jin dengan nada hangat yang kembali seperti semula. Di tengah kegelapan malam, sebuah laporan penting sampai ke telinga penguasa tertinggi. Lord Patriarch, pemimpin besar keluarga Run Kandel, Lord tertawa kecil saat menyadari niat tulus putranya, Jin. Di balik ambisinya menjadi penguasa, Jin ternyata masih memiliki sisi lembut untuk peduli pada mereka yang lemah, termasuk perhatiannya pada kadet seperti Belop. Terkesan dengan karakter putranya, sang patriark segera menitipkan pesan melalui tangan kanannya, Han. Ia merasa ini adalah saat yang tepat untuk menguji kesungguhan Jin. Lord berkata, "Aku akan memberikannya misi pertama." Sementara itu, waktu terus berjalan hingga memasuki Januari 1795. Di usianya yang baru 15 tahun, Jin telah membuktikan kehebatannya dengan naik tingkat menjadi kesatria bintang 3. Saat masa liburan tiba dan kadet lain sibuk berlatih atau pulang ke rumah, Jin dihadapkan pada tantangan baru di kelas menengah. Sesuai aturan, ia kini wajib menggunakan pedang asli. Namun mencari senjata yang sejiwa bukanlah perkara mudah.
Di saat Jin merasa bimbang, kakak Luna datang membawa solusi. Dengan penuh kasih sayang, kakak perempuan tertuanya itu menawarkan diri untuk mencarikan pedang terbaik bagi sang adik. Di tengah keraguan yang menyelimuti hatinya, dalam benaknya ia meyakini bahwa Luna memiliki ketajaman insting yang jauh melampaui dirinya dalam memilih senjata. Luna pun menyambut kepercayaan itu dengan penuh semangat. "Kakak akan menunjukkan padamu pedang lain," ucapnya sambil membuka pintu rahasia. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan sebuah pedang raksasa yang tampak begitu berat dan mengintimidasi bernama Baile Slaughterer. Dengan bangga, Luna bercerita bahwa pedang itulah yang menemaninya di masa muda dan menjadi inspirasi bagi senjatanya saat ini. Namun, melihat ukuran pedang yang luar biasa besar itu, Jin hanya bisa tertegun dengan keringat dingin. Kak, aku bersyukur kakak memilihkan untukku, tapi ini agak..." gumam Jin ragu. Menyadari adiknya merasa terbebani, Luna segera membuang muka dan berdalih dengan wajah datar. "Kakak cuma bercanda." Meski Jin merasa tawaran itu sama sekali tidak terdengar seperti candaan, apalagi saat melihat Luna masih sempat mengayunkan pedang berat itu dengan ringan, suasana canggung itu akhirnya mencair. Luna kemudian melangkah menuju bagian terdalam ruangan. Dengan nada yang lebih serius, ia mengaku telah memikirkan hal ini sejak lama. Karena Jin telah memilih Barisada dalam ritual pemilihan, Luna merasa hanya ada satu pedang yang benar-benar pantas untuk adiknya. Di bagian terdalam ruangan yang sunyi, Luna memberikan sebuah pedang yang bukan sembarang senjata, Bradamante, pedang saudara dari Barisada yang dulu pernah digenggam oleh patriark pertama. Jin tertegun saat jemarinya menyentuh dagang pedang itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Bradamante adalah senjata yang paling cocok dengan kekuatan spiritualnya. Namun, ia juga sadar bahwa pedang ini adalah incaran saudara-saudaranya yang lain. Jika ia mengambilnya sendiri, pertengkaran hebat pasti akan pecah di dalam keluarga. "Aku tak tahu harus bagaimana membalas kebaikan kakak," bisik Jin dengan rasa sungkan yang mendalam. Melihat adiknya yang terlalu kaku, Luna menggoda dengan nada sedih yang dibuat-buat. "Kakak jadi sedih tahu, kamu harus menghibur hati kakakmu." Suasana yang tadinya tegang pun mencair menjadi momen hangat kakak adik. Kelembutan Luna perlahan berganti menjadi ketegasan seorang mentor. Ia menatap Jin dalam-dalam, ingin menanamkan satu pelajaran terakhir. "Ingat satu hal ini, Jin. Di saat saudara-saudara kita yang lain sibuk saling menjatuhkan, kamu harus tahu bahwa ada kakak yang mencintaimu tanpa syarat. Sebelum kamu lahir, aku sudah lebih dulu merasa kesepian di keluarga ini. Aku melakukan semua ini supaya kamu tidak perlu merasakan hal yang sama." Luna berharap Jin memahami niat tulusnya. Setelah percakapan itu, ia pun melangkah pergi dengan perasaan lega dan hati yang senang. Di dalam ruangan yang megah, Jin menatap pedang barunya dengan mata berkinar. Jin bangga sambil memamerkan senjata yang bersinar itu pada Murakan. Namun, bukannya pujian, Murakan justru mendengus sinis. Murakan memerintahkan Jin untuk mengembalikannya karena pengendalian spiritual power bocah itu masih sangat lemah. "Untuk menggunakan Bradamante dengan baik, setidaknya kau harus berada di level 3, tegas Murakan. Saat ini, Jin hanyalah seorang pemula di level bintang 2 yang belum mampu membangkitkan kekuatan sejati pedang tersebut. Meski Jin bersiras bahwa ia sudah hampir mencapai target, Murakan meledak dalam amarah. Ia mencengkram kepala Jin dengan kuat. "Bintang 3 itu batas minimal. Sebelum itu, gunakan saja pedang biasa sampai kau mencapai bintang 5. Jin menghempas tangan Murakan dengan penuh percaya diri. Jin merasa tidak sabar lagi. Jin menantang takdirnya sendiri dengan satu janji ambisius. Ia akan mencapai bintang 5 tepat di akhir tahun ini. Murakan kembali mencengkram kepala Jin dengan gemas. Ia mengomel bahwa target itu mustahil bahkan bagi pemenang kontes kekuatan spiritual sekalipun. Di balik amarahnya, Murakan sebenarnya hanya sangat mengkhawatirkan keselamatan Jin. Karena Murakan tidak mau diam, Jin membalas dengan nekat. Ia menyambar buku kesayangan Murakan dan mengancam akan merobeknya. Perdebatan panas itu akhirnya terhenti seketika saat Gili datang. Gili menyampaikan bahwa instruktur Garon sedang mencari Jin untuk menjelaskan sebuah rencana misi melalui peta. Kabar ini cukup mengejutkan karena biasanya instruktur yang mendatangi murid secara langsung, bukan sebaliknya. Gili menjelaskan bahwa ini adalah misi pertama Jin yang akan dilaksanakan tepat setelah masa liburan usai. Meski Jin merasa pencapaiannya di bintang 3 membuat penugasan misi adalah hal yang wajar, tapi ia tetap menaruh kecurigaan. Baginya, berangkat tepat setelah liburan terasa aneh karena misi sesulit ini biasanya hanya diperuntukkan bagi kesatria kelas menengah. Namun, Jin mencoba berpikiran positif bahwa kemampuannya mungkin sudah diakui setara dengan kelas tersebut. Jin kemudian berpamitan pada Gili dan meminta pelayan setianya itu untuk menunggu bersama Murakan. Sesampainya di ruang pertemuan, Jin langsung disambut oleh instruktur Garon yang telah berkumpul bersama kadet lainnya di depan sebuah meja besar penuh peta.
Garon mengumumkan bahwa misi ini diperintahkan langsung oleh Lord untuk Jin dan 9 kadet pemula lainnya. Mereka akan dibagi menjadi 2 kelompok untuk melakukan penyusupan di perbatasan kerajaan Zan. Saat melihat peta, insting Jin langsung waspada. Wilayah itu sangat dekat dengan teritori suku White Wolf dan kaum Beastmen. Jin menyadari ada yang tidak beres. Misi ini terlalu berbahaya dan diberikan secara terburu-buru untuk ukuran tugas pertama seorang kadet pemula. Jin curiga bahwa berita pertarungannya dengan Belop telah sampai ke telinga ayahnya. Misi sulit ini adalah cara Lord untuk menguji batas kemampuannya secara langsung. Alih-alih gentar, mata Jin justru menyala penuh tantangan. Dengan kepalan tangan yang mantap, ia berjanji akan membuktikan kualitasnya karena tekadnya telah bulat dan tidak akan pernah goyah. 3 hari telah berlalu. Di tengah hamparan salju wilayah perbatasan selatan yang membeku, Jin memimpin sebuah misi penting untuk menemukan pewaris keluarga Jin Veil yang hilang. Misi ini telah direncanakan dengan matang. Jin membagi pasukannya ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyisir area, sambil membangun markas pusat sebagai titik temu informasi. Dengan tegas, Jin meminta pasukannya memanggilnya sebagai komandan, dan jika ada yang terluka, Jin menyuruh mereka beristirahat di markas. Di tengah perjalanan, seorang bawahan melaporkan penampakan suku Watertail, makhluk kecil yang jinak. Jin pun memutuskan untuk memanfaatkan keberadaan mereka. Di mana ada suku yang damai seperti Watertail, biasanya musuh berbahaya seperti suku White Wolf tidak akan mendekat. Namun, di balik ketenangan hutan birch yang indah, hati Jin merasa tidak tenang. Ia merasa misi ini berjalan terlalu lancar. Muncul kecurigaan bahwa ini adalah ujian tersembunyi dari ayahnya. Sambil menatap peta dan menerima pemberian tulus berupa ikan bakar dari suku Watertail yang ia anggap miskin tapi baik, Jin memutuskan untuk tetap waspada. Ia tak ingin gegabah mengirim para pengikutnya ke zona berbahaya yang dihuni kaum Beastmen. Tepat saat ia sedang mengatur strategi untuk 3 hari ke depan, keheningan salju pecah oleh suara langkah kaki yang terburu-buru. Seseorang berlari mendekat sambil berteriak panik. Tuan Muda Jin. Belop datang dengan napas tersengal, membawa kabar yang mengejutkan bahwa kelompok kedua telah diserang. Tanpa membuang waktu, Jin langsung mengambil kendali. Ia memerintahkan pasukannya untuk bersiap bergerak sambil menggali informasi dari Belop. Belop melaporkan bahwa penyerangnya adalah manusia, dan sejauh ini hanya 3 orang yang terkonfirmasi. Jin merasa menyerang klan sebesar Runcandal dengan hanya 3 orang terdengar mustahil. Sambil bersiap berangkat, Jin memberikan instruksi tegas kepada Eddington dan David untuk kembali ke markas guna menjaga area sekitar. Dilarang melawan musuh sendirian. Begitu bertemu, segera lapor. Perintahnya singkat sebelum ia sendiri melesat menembus badai salju. Dalam pelariannya, Jin terus menganalisis situasi. Mengapa musuh justru mengincar kelompok kedua dan bukan kelompok utama yang ia pimpin? Apa sebenarnya tujuan mereka? Amarahnya mulai tersulit. Siapapun mereka, Jin bertekad memberikan balasan setimpal karena telah berani menyentuh Runcandel. Setibanya di lokasi, pemandangan memilukan tersaji terlihat bercak darah merah segar berceceran di atas salju putih. Belop yang ketakutan langsung jatuh dalam keputusasaan, mengira rekan-rekannya termasuk Mesa telah tewas mengenaskan. Namun, Jin tetap tenang. Ia berlutut menyentuh salju dan memeriksa jejak yang tertinggal. Ternyata darahnya masih baru dan tidak ada jejak daging. Dari pengamatannya yang tajam, Jin menemukan fakta sebenarnya. Hanya ada 1 orang penyerang yang meninggalkan jejak di tempat itu. Di sisi lain, Sierra menemukan petunjuk baru, yaitu bekas perban di lokasi itu. Dari kualitas bahannya, Jin yakin itu adalah produk khas Huvester. Jin berdiri terpaku menatap sisa perban berdarah di tangannya sembari menganalisis peta taktis. Jin mengira saat kawan-kawannya sibuk memulihkan luka, mereka kembali disergap oleh penyerang lain dan terpaksa melarikan diri ke arah barat. Tanpa membuang waktu, Jin segera membagi tugas. Ia memerintahkan Sierra untuk kembali dan memperingatkan kelompok Eddington dan David, sementara ia sendiri bergegas menyusul bersama Belop. Setibanya di lokasi kelompok 2, kecurigaan Jin terbukti. Meski kelompok itu terlihat, Mesa tidak ada di sana dan jumlah penyerang justru bertambah 1 orang. Situasi ini menuntut tindakan cepat. Jin memberikan instruksi singkat kepada Belop agar memejamkan mata dan bersiap menyerang dalam hitungan 2 detik. Inilah saatnya Jin mengeluarkan auranya. Ia membangkitkan shadow energy yang diajarkan oleh Murakan ke senapannya. Energi hitam itu tidak hanya meningkatkan daya hancur dan ketajaman pedangnya berkali-kali lipat, tetapi juga mampu menyamarkan keberadaannya hingga menjadi nyaris tak terdeteksi. Dalam sekejap mata, Jin melesat seperti bayangan. Musuh yang bertopeng kuning hanya sempat berteriak kajat sebelum tebasan maut Jin mengenai sasarannya. Di saat yang sama, Belop ikut menerjang dari udara, menciptakan serangan kombinasi yang membuat lawan tak berkutik di tengah sunyinya malam bersalju. Musuh bertopeng kuning yang baru saja mereka hadapi akhirnya tersungkur, tak berdaya di bawah ujung pedang Jin Runcandel. Dengan tenang, Jin memastikan keadaan rekan-rekannya yang terluka. Namun kabar buruk datang dari Belop. Mesa telah tertangkap. Musuh bertopeng ini memohon ampun. Jin tahu dari caranya dia tidak ingin mati. Dia berarti bukan bagian dari pengikutnya Zippel.
Jin memberikan pilihan pada musuh yang telah ditangkap ini yang mustahil untuk ditolak, bicara jujur dan mati sendirian, atau bungkam dan mati dengan semua orang yang berhubungan dengannya. Musuh itu akhirnya goyah. Dengan suara serak, ia membocorkan sebuah nama, Kinzelo. Mendengar nama itu, kilatan ingatan masa lalu melintas di pikiran Jin. Kinzelo bukanlah sekedar kelompok pemberontak biasa, namun mereka adalah organisasi teroris kejam yang bertanggung jawab atas kematian Raja Jin dan kekacauan dunia di masa depan. Di balik kedok revolusi, mereka memiliki satu ambisi gelap, membuat raja mereka sendiri menjadi raja seluruh dunia. Musuh ini membongkar rencana gelap organisasi mereka. Kami diperintahkan menangkap peserta perempuan hidup-hidup untuk propaganda revolusi. Mendengar itu, kemarahan Jin memuncak. Baginya, menculik rekan setimnya Mesa demi ambisi politik adalah tindakan yang sangat menjijikan. Tanpa ragu, Jin mengakhiri interogasi tersebut dengan satu tebasan dingin, memenuhi janjinya untuk memberikan kematian yang cepat. Kini, waktu mencari musuh utamanya. Mesa telah tertangkap selama 1 jam dan dibawa menuju wilayah Beastman. Di lokasi ini, setidaknya ada 20 ahli bela diri bintang 4 yang siap mengadang. Rekan-rekan Jin yang terluka mencoba menahan langkahnya. Ini terlalu berbahaya, Tuan Muda. Kami hanya peserta latihan. Biarkan kami yang menanggung risiko ini, seru Scott penuh kekhawatiran. Namun, Jin tidak goyah sedikit pun. Ia berdiri tegak, memancarkan aura wibawa yang tak terbantahkan sebagai keturunan keluarga Runchandel. Dengan tegas, Jin menyerahkan tanggung jawab kepada Belop untuk membawa rekan-rekan lainnya kembali ke rumah utama. Sementara itu, ia akan melangkah sendirian menembus kegelapan malam memburu musuh untuk membawa pulang rekannya yang hilang. Di balik pepohonan yang rimbun, Jin Runchandel berdiri terdiam, menghitung langkah musuh yang mendekat. Ada 20 orang di sana, semuanya petarung kelas bintang 4, sebuah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Jin melirik ke dalam dirinya sendiri. Pedangnya berada di tingkat bintang 3, sihirnya bintang 4, dan kekuatan bayangannya masih di angka 3. Secara logika, ini adalah tempat latihan yang sempurna untuk melampaui batas. Namun, akal sehatnya berkata lain, Jin tidak bisa melawan mereka semua sekaligus. Fokusnya saat ini bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang nyawa Mesa. Ia harus menyelamatkan rekannya itu. Dengan tenang, Jin merapalkan mantra, deteksi ruang. Seketika, jaring-jaring cahaya biru menyebar di permukaan tanah, memetakan setiap pergerakan. Tak cukup sampai di situ, ia menambahkan sihir angin untuk melacak jejak yang tertinggal. Matanya menatap tajam ke arah padang rumput yang luas. Jejak mereka masih segar, mereka belum jauh. Namun, saat Jin mulai bergerak secepat kilat, sebuah serangan mendadak memecah kesunyian. Sebilah tombak melesat hampir mengenai kepalanya. Keberadaannya telah terbongkar. Kini, pilihan Jin hanya 2, lari untuk menyelesaikan misi atau menebas siapapun yang berani menghalangi jalannya. Permainan kucing dan tikus ini baru saja dimulai. Malam yang sunyi mendadak pecah oleh kilatan cahaya hijau yang mematikan. Jin bergerak seperti hantu, namun bukan pedang biasa yang ia gunakan, melainkan sihir. Musuh-musuh di sekitarnya terperanjat, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang keturunan Runchandel, keluarga yang dikenal hanya mengandalkan baja, kini justru merapal mantra. "Sial, bunuh saja dia!" teriak salah satu pengepung yang mulai kehilangan akal sehatnya. Bentrokan senjata tak terelakkan. Suara dentingan logam dan erangan kesakitan memenuhi udara saat Jin membalas serangan mereka dengan presisi yang mengerikan. Melihat rekan-rekannya terdesak, seorang penyihir musuh maju ke depan dengan tongkat yang membara. "Mundur, Mills!" perintahnya sambil melepaskan gelombang api raksasa ke arah Jin. Namun, Jin seolah tak gentar. Ia menerjang kobaran api itu, membuat sang penyihir terhenyak saat melihat serangannya tidak mempan sama sekali. "Hah? Kalau api tidak mempan, maka akan kuhancurkan kau dengan es," teriak penyihir itu penuh amarah. Dalam sekejap, udara menjadi dingin dan kristal-kristal es tajam melesat ke arah Jin. Di tengah badai es tersebut, sebuah permata biru di balik pakaian Jin berkilau redup, menyimpan rahasia kekuatan yang belum sepenuhnya terungkap. Malam yang dingin itu mendadak membara. Di tengah kepungan musuh, Jin mengangkat tangannya, merapal sebuah mantra yang membentuk lingkaran sihir biru bercahaya terang. Di dalam benaknya, sebuah rencana telah matang. Ia akan menggunakan api ini sebagai pengalih perhatian agar para penjaga keluar dari sarang mereka. Benar saja, kekacauan pecah seketika. "Kebakaran, kenapa tiba-tiba begini?" teriak para penjaga yang panik melihat bangunan mereka dilalap api besar. Suasana menjadi riuh dengan teriakan meminta air, sementara api justru semakin menggila. Sang pemimpin kelompok, seorang pria bertubuh besar mengamuk melihat ketidakberdayaan anak buahnya. Ia memerintahkan para penyihir untuk menggunakan sihir es dan air, menyadari bahwa api ekstrim ini tidak mungkin muncul secara alami di cuaca sedingin itu. Di saat perhatian semua orang tertuju pada api, Jin justru telah berada di dalam. Dengan langkah tenang, ia melewati celah yang tercipta dari kepanikan musuh. Fokusnya hanya satu, yaitu menemukan keberadaan seseorang yang ia cari. Langkah kakinya membawa Jin ke sebuah lorong yang sunyi dan terasa sangat dingin. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah pintu rahasia menuju ruang bawah tanah. Begitu pintu terbuka, di tengah remangnya cahaya, Jin tertegun melihat sosok dengan rambut panjang yang tergerai di sana. Harapannya membuncah, ia langsung berseru dengan nada lega sekaligus khawatir.
Meisa? Kenapa Anda di sini? Di sini berbahaya, seru Meisa dengan suara bergetar. Jin tidak memedulikan peringatan itu. Ia segera memotong tali yang melilit tangan Meisa. Tiba-tiba, sebuah dentuman keras mengguncang tempat tersebut. Jin segera merangkul Meisa, membantunya berdiri untuk segera keluar. Namun dalam langkah yang tertatih, Meisa menatap Jin dengan penuh kesungguhan. "Berjanjilah padaku satu hal, Tuan Muda," ucap Meisa memotong pembicaraan. "Jika situasi menjadi sangat berbahaya, tinggalkan aku. Keselamatan Anda jauh lebih penting dari hidupku." Jin hanya terdiam sejenak dan fokus untuk keluar. Begitu mereka berhasil mencapai area luar, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Mayat-mayat bergelimpangan dengan luka bekas cakaran yang sangat besar. Jin langsung mengenali jejak itu, seperti suku Beastmen. Belum sempat mereka menjauh, seekor makhluk dari suku White Wolf berdiri tegak dengan otot yang kuat dan kapak raksasa di tangannya. Suara geramannya menggetarkan udara. Melihat ancaman yang begitu nyata, Meisa memasang posisi bertahan. Meski tubuhnya belum pulih benar, ia berteriak dengan lantang. "Tuan Muda, aku akan mengulur waktu, cepat kaburlah." Debu pertempuran belum sepenuhnya luruh saat tubuh Meisa akhirnya ambruk ke tanah dengan suara lemas. Sang raksasa kemudian mengalihkan pandangan tajamnya kepada seorang pemuda yang masih berdiri tegak di sana. "Hei, bocah, apakah kau yang bertanggung jawab atas semua ini?" Tanpa ada setitik pun rasa gentar di matanya, suaranya terdengar dingin dan tenang saat ia menjawab. "Ya, aku putra Chiron Runekindle." Mendengar nama legendaris itu disebut, amarah dan kegembiraan gelap terpancar dari wajah sang serigala putih. Ia menyeringai lebar, memamerkan taring-taringnya yang mengerikan. Beberapa hari sebelum misi besar di kerajaan Jin dimulai, sebuah insiden kecil terjadi di balik tembok megah kediaman keluarga Runekindle. Di dalam kamarnya yang sunyi, Jin mencoba memanggil kekuatan terlarang. Namun, sebelum energi bayangan itu benar-benar bangkit, sebuah teriakan keras memecah keheningan. "Kau idiot!" Murakan, yang seharusnya menjadi pelindung agung, justru menarik kerah baju Jin dengan amarah yang meluap. Ia ketakutan jika tuan mudanya itu akan mati teracuni oleh energi bayangan yang belum sanggup ia kendalikan sepenuhnya. Murakan memberikan peringatan keras agar Jin tidak lagi mencoba membangkitkan pedang mautnya itu sebelum waktunya tiba. Namun, takdir tidak bisa menunggu kesiapan seseorang. Kini, Jin berdiri berhadapan dengan maut yang nyata. Di depannya seekor manusia serigala raksasa bernama Kuajito Truka meraung dengan penuh kebencian. Ia adalah seorang pejuang bintang 6 dari suku White Wolf, ras petarung yang menyimpan dendam kesumat kepada keluarga Runekindle sejak zaman leluhur mereka. Kuajito tertawa puas, merasa bahwa hari ini jiwanya akan tenang dengan mempersembahkan kepala seorang Runekindle ke altar dewa mereka. Jin menyadari satu hal, bahwa membawa Meisa untuk kabur dari monster secepat ini adalah kemustahilan. Jin berpikir, hanya ada satu jalan keluar. Di bawah tatapan haus darah sang serigala putih, Kuajito memberikan pilihan terakhir, mati sebagai pecundang yang melarikan diri atau bertarung dengan hormat. Tanpa keraguan di matanya, Jin pun menjawab dengan tenang, "Aku akan memilih bertarung dengan hormat." Detik berikutnya, dunia seolah meledak. Dengan kecepatan yang sulit diikuti mata, sang serigala putih melompat, mengayunkan gada raksasanya dengan kekuatan yang mampu menghancurkan gunung. Kuang! Dentuman keras bergema saat senjata mereka beradu, menciptakan badai debu dan percikan api di sekitar mereka. Jin menggertakkan gigi. Otot-otot lengannya menegang hebat menahan beban gada yang luar biasa berat. Dalam benaknya, ia menyadari sebuah kenyataan pahit. Menahan serangannya saja sudah membuatku kewalahan. Namun, di balik tatapan matanya yang tajam, Jin tidak menyerah. Ia tahu ia memiliki pertolongan dari pendan pemberian kakaknya, energi bayangan, dan sihir. Jin mulai memusatkan seluruh konsentrasinya. Ia memanggil energi bayangan, sebuah kekuatan terlarang yang mulai mengalir ke jemarinya. Musuhnya tertawa meremehkan, memuji pedang putih milik Jin yang dianggapnya cantik namun rapuh. Si manusia serigala bersiap memberikan serangan pamungkas, bermaksud mempersembahkan nyawa Jin di altar kematian. Namun, Jin tidak gentar. Ia menutup mata sejenak, memanggil kembali sensasi dingin dan tajam saat pertama kali ia membangkitkan kekuatannya. Aku harus mengingatnya, sekarang juga. Tepat saat palu raksasa musuh akan menghantam, mata Jin terbuka dan bersinar terang. Di titik benturan itu bukan lagi sekedar pedang biasa yang menahan serangan, namun kehendak seorang Runekindle yang telah bersatu dengan kegelapan. Musuh pun tertegun, menyadari bahwa bocah di hadapannya baru saja berubah menjadi ancaman yang sesungguhnya. Jin tidak lagi bertarung dengan kekuatan fisik semata. Ia menarik nafas, menyadari warisan yang mengalir di darahnya. Selama ini ia tidak pernah benar-benar paham mengapa klan Runekindle begitu ditakuti karena pedang hitam mereka. Namun sekarang, saat pedang itu diselimuti aura hitam yang pekat, ia akhirnya mengerti. Dengan satu tebasan yang membelah udara, musuh raksasa itu tumbang. Sambil berdiri tenang membelakangi lawan yang sekarat, ia hanya berbisik kecil. Itu pertarungan yang bagus. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal.
Saat keheningan jatuh, Jin ambruk ke tanah. Di dalam kepalanya, suara-suara gelap mulai menghujatnya, menyebutnya lemah dan memalukan bagi klan. Di ambang kesadarannya yang kian menipis, sebuah sosok bayangan raksasa muncul, berdiri angkuh di hadapannya. Sosok itu memberikan peringatan keras, menggunakan pedang tanpa energi bayangan yang cukup adalah racun yang akan menuntut bayaran nyawa. Di tengah keheningan yang mencekam, Jin jatuh berlutut, terhimpit oleh beban kekuatannya sendiri yang meluap. Di ambang kesadarannya, sebuah sosok bayangan raksasa muncul memberikan peringatan keras. Ia harus bangkit sekarang, atau ia akan kehilangan jati dirinya selamanya. Ia mendesak Jin untuk melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sebagai pewaris kekuatan tersebut. Dengan sisa tenaga yang ada, Jin mencoba melakukan pelepasan energi bayangan. Namun alirannya tidak stabil. Energi di sekelilingnya justru menyerap kekuatan tersebut, membuatnya hampir kehilangan kendali. Fokus, sekali lagi, batinnya berteriak melawan rasa sakit yang hebat. Keajaiban terjadi secara tiba-tiba. Rasa sakit yang tadi menyiksa lenyap seketika, digantikan dengan ketenangan yang asing. Meskipun tubuhnya terasa normal, Jin menyadari bahwa kini seluruh keberadaannya telah penuh dengan energi bayangan yang murni. Ia merasa cukup kuat untuk membawa Mesa kembali. Namun, kewaspadaannya kembali terusik oleh suara isak tangis di balik reruntuhan. Dengan pedang terhunus, Jin bersiap menghadapi musuh yang tersisa. Alih-alih serangan, ia justru menemukan seorang pemuda pirang yang gemetar ketakutan, memohon ampun agar tidak dibunuh. "Aku Sember Ville, dari keluarga kerajaan Jin Ville," teriaknya sambil mengangkat tangan. Jin menurunkan pedangnya sedikit, menatap sosok yang familiar namun tak terduga itu. "Ah, ternyata kau," gumamnya pelan. Namun, begitu Jin memperkenalkan identitasnya sebagai anggota keluarga Runcandel yang dikirim untuk menyelamatkannya, ketakutan Sember berubah menjadi tangis haru yang meluap-luap. Sambil menggendong Mesa yang tak sadarkan diri di punggungnya, Jin bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang pangeran diculik oleh kelompok Kinzelo. Sember pun mulai bercerita dengan suara parau. Ia telah terjebak dalam sebuah fata morgana cinta. Ia mengaku mengikuti sosok yang sangat mirip dengan kekasihnya yang sebenarnya sudah meninggal dunia 2 tahun lalu. Sember bersikeras bahwa wajah, suara, hingga tanda lahir di pergelangan tangan wanita itu sama persis dengan mendiang pujaan hatinya. Mendengar pengakuan itu, Jin terdiam. Ia menduga ini adalah ulah Burbaregasten, seorang ahli transformasi yang licin. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Jin berencana untuk menyelidiki kejanggalan ini di ibu kota kerajaan Curano. Saat bala bantuan mendekat, Sember yang merasa sangat berhutang budi berjanji akan mengingat kebaikan Jin selamanya. Meski Jin hanya menanggapi dengan dingin dan singkat, Sember tetap berteriak penuh semangat bahwa ia siap membantu Jin kapanpun dibutuhkan sebagai tanda terima kasihnya yang mendalam. Setelah menyelesaikan misi pertamanya, Jin kembali ke rumah dan disambut hangat oleh pelayan setianya, Gili, yang merasa sangat terinspirasi dengan pencapaian tuan mudanya. Gili bahkan dengan sigap menawarkan diri untuk menyiapkan bak mandi agar Jin bisa beristirahat dari rasa lelahnya. Namun, suasana tenang itu seketika pecah saat seekor kucing hitam bermata tajam, yang sebenarnya adalah naga Murakan, tiba-tiba menyela pembicaraan mereka. Jin mencoba menyapa kucing itu dengan ramah, memanggilnya kupu-kupu sambil mencoba menggendongnya. Tak disangka, Murakan justru menyerang dan mencakar wajah Jin dengan ganas karena merasa kesal. Kemarahan Murakan memuncak karena Jin dianggap telah bertindak ceroboh selama misi dengan menggunakan kekuatan shadow energy secara sembarangan. Baginya, nyawa Jin sebagai satu-satunya kontraktor solderet jauh lebih berharga daripada apapun. Murakan bahkan berubah ke wujud manusianya dan mengguncang-guncang tubuh Jin sambil terus mengomel. Sementara Gili hanya bisa mencoba menenangkan situasi dengan mengingatkan Murakan tentang masalah serius lainnya, yaitu pai stroberi. Meskipun dimarahi habis-habisan, Jin tetap bersikap tenang dan membela diri, menyatakan bahwa tindakan tersebut perlu dilakukan karena ia tidak tahu musuh seperti apa yang akan ia hadapi nanti. Jawaban itu justru membuat Murakan semakin geram dan tak habis pikir dengan jalan pikiran bocah yang keras kepala tersebut. Di dalam keheningan ruangan, Jin menatap telapak tangannya dengan rasa heran. Ia bertanya-tanya bagaimana Murakan bisa mengetahui kekuatannya yang meningkat, padahal ia hanya menghunuskan pedang sebentar saja. Murakan yang saat itu masih dalam wujud kucing hitamnya, menjelaskan bahwa energi bayangan Jin telah melonjak drastis dari level 3 ke pertengahan level 4. Jin sendiri hampir tidak percaya bahwa shadow energi yang mengalir di tubuhnya bisa naik sebanyak itu tanpa ia sadari sepenuhnya. Melihat kekhawatiran naga hitam tersebut, ia meyakinkan Murakan bahwa ia tidak berniat merasakan sakit itu lagi. Dengan santai, Jin pergi menuju kamar mandi, meninggalkan Murakan yang masih emosional.
Namun, suasana serius itu pecah seketika saat Jin pergi. Murakan justru merajuk dan berteriak protes karena kehilangan pai stroberi kesukaannya. Ia merasa iri karena pelayan justru lebih memperhatikan kebutuhan makan tuan mudanya daripada dirinya yang merana di lantai. Sementara itu, jauh di sudut lain kediaman yang megah, suara-suara skeptis mulai terdengar. Para petuah atau anggota keluarga lainnya sedang berdiskusi dengan nada meremehkan. Mereka tidak percaya bahwa Jin, yang mereka anggap hanya seorang knight bintang 3, mampu mengalahkan prajurit suku serigala putih. Bagi mereka, kemenangan itu pastilah hanya sebuah kebetulan atau karena musuh yang dihadapi memang sudah lemah. Mereka belum menyadari bahwa si bungsu yang mereka remehkan telah melangkah jauh melampaui prediksi mereka. Di dalam salah satu ruangan megah kediaman Runchandel, suasana terasa mencekam meski dikelilingi kemewahan. Miu dan Ane Runchandel, dua kakak perempuan yang angkuh, sedang menginterogasi adik kembar mereka, Haitana dan Daitana. Mereka merasa skeptis dan tidak terima dengan kabar bahwa Jin, si bungsu yang selama ini diremehkan, berhasil mengalahkan suku serigala putih. Si Tona bersaudara sebenarnya merasa sangat terancam. Di balik bisikan ketidakpercayaan mereka, terselip ketakutan nyata bahwa jika Jin bergabung ke kelas menengah, itu akan menjadi akhir bagi posisi mereka. Mereka bahkan membayangkan Jin sebagai sosok demon yang siap menghajar mereka kapan saja. Melihat ketakutan itu, Miu dengan senyum dinginnya menawarkan bantuan yang mengerikan. Ia meminjamkan para budak petarung mereka yang dirantai untuk digunakan si Tona bersaudara dalam menjatuhkan Jin. Di keluarga ini, hukum rimba adalah segalanya. Yang kuat berkuasa dan yang lemah diperbudak. Miu memberikan peringatan terakhir yang manis tapi tajam. Jin harus disadarkan akan tempatnya atau si Tona bersaudara yang harus menanggung konsekuensinya. Rencana pun disusun, memastikan bahwa langkah Jin di kelas menengah tidak akan semudah yang ia bayangkan. Langkah kaki Jin bergema pelan di koridor kediaman Runchandel, membawa pulang keberhasilan dari misi pertamanya. Di balik handuk yang mengeringkan rambutnya, tersimpan sebuah rahasia besar. Shadow energinya telah menyentuh tingkat 4 star. Namun ia tahu itu belum cukup. Untuk menguasai kegelapan itu sepenuhnya, pedangnya harus mencapai tingkat 6 star dalam waktu 5 tahun. Sebuah pencapaian yang bahkan bagi orang normal dianggap luar biasa. Di saat Jin menggenggam tangan dengan tekad untuk melampaui legenda Celestial Knight, di sudut lain badai sedang dipersiapkan. Miu telah menjatuhkan vonisnya. Sebuah peringatan manis namun tajam telah dilepaskan. Jin harus tahu diri atau saudara kembarnya yang akan menerima akibatnya. Bagi Miu, kelas menengah bukanlah tempat bermain. Itu adalah panggung di mana ia berencana menjatuhkan Jin sebelum anak itu sempat bersinar. Jin menyadari bahwa kelas menengah berbeda dengan kelas dasar yang penuh keakraban. Di sana, bahkan saudara sedarah pun akan saling menjatuhkan demi kekuasaan. Tona bersaudara sudah menunggu di sana, siap menjadi pion dalam rencana besar untuk menjegal langkahnya. Jin menatap kosong ke depan dengan mata yang mulai kilat tajam. Ia tidak gentar dengan rencana apapun yang sedang disusun Miu. Baginya, hanya ada satu hukum yang berlaku di kelas menengah. Kekuatan adalah segalanya.